Hai kakak-kakak, selamat pagi. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang temanya motivasi dan karakter pelayanan ya. Saya share screen dulu. Oke, ya ini sesi kelas dasar tentang motivasi dan karakter pelayanan ya. Kakak-kakak nanti kalau kita ini aja ya, kita diskusi banyak juga di tempat ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kakak-kakak langsung lesen aja, nanti saya akan beri kesempatan ya, supaya kalau terlalu jauh nanti bingung. Tuh, pas di tengah-tengah kakak-kakak ingin bertanya, silakan ya. Jadi yang pertama kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih ya. Thank you, teacher. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah memberikan dirinya untuk menjadi guru sekolah minggu ya. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena kalau dalam pengalaman saya tidak banyak orang mau jadi guru sekolah minggu ya. Sekarang ini susah jadi mencari orang yang mau jadi guru sekolah minggu ya. Dan saya berterima kasih kepada sekolah minggu. Kenapa? Karena kalau tidak ada sekolah minggu, barangkali saya tidak, atau ya salah satu perjumpaan saya dengan Tuhan adalah melalui guru sekolah minggu. Jadi saya bukan dari keluarga Kristen awalnya, papi mami saya juga bukan Kristen, tapi karena saya sekolah di sekolah Kristen, disekolahkan di sekolah Kristen, ada tugas agama ya. Tugas agama mesti datang ke gereja. Gerejanya waktu itu adanya di sekolah saya sendiri di Bandung, di SDK 1 BPK Penabur, dan ada guru-guru juga yang mengajar di sana beberapa, tapi ada juga guru sekolah minggu. Jadi perjumpaan saya dengan sekolah minggu adalah dalam rangka saya mengumpulkan tugas agama supaya dapat 9 di rapot ya, kakak-kakak. Nah, tetapi entah kapan bukan lagi karena tugas, tetapi kemudian saya menyukai sekolah minggu, dan saya berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu yang menginspirasi juga beberapa guru, sehingga ada ketertarikan juga waktu itu saya waktu kelas 4, kelas 5 tuh terpikir juga kalau nanti saya udah besar saya mau jadi guru sekolah minggu ya. Kayak jadi guru sekolah minggu itu seru, ceritanya seru, guru sekolah minggu tuh gokil gitu ya, bahasanya tuh keren. Kalau pulang gereja tuh selalu dikerubutin anak-anak. Jadi kayaknya sekolah minggu tuh menyenangkan buat saya gitu ya. Dan kalau ditanya kapan saya kemudian mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya juga nggak tahu kapan. Tapi sejak kelas 1 SD itu, saya masuk sekolah minggu, saya mendengarkan cerita, Roh Kudus bekerja melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, lalu saya kemudian mengenal Tuhan, saya menjadi Kristen. SMA saya memutuskan untuk mengambil kelas katekisasi, lalu saya mengaku percaya, dibaptis. Papi Mami juga mulai bergabung ketika saya kelas 2 SMA ya, untuk sama-sama kemudian masuk waktu itu karena rumah kami dekat di GKI Pasir Koja, jadi saya berjemaat bersama keluarga di GKI Pasir Koja. Jadi sekali lagi kakak-kakak, sekolah minggu menjadi sebuah tempat perjumpaan, bukan sekedar dalam rangka mengumpulkan tugas agama ya. Jadi buat kakak-kakak ini luar biasa, 1 minggu sekali itu ternyata memberi dampak yang luar biasa. Dan saya adalah salah satu orang yang terkena dampak itu dari pelayanan guru-guru sekolah minggu yang sangat inspiratif gitu ya. Nah, kakak yang dikasih Tuhan, kita mau diskusi sebentar nih. Menurut kakak-kakak masih perlukah sekolah minggu itu? Yuk, boleh buka suara, kasih jawaban buat saya. Masih perlu nggak sih sekolah minggu? Masih, Kak. Alasannya apa, Bu? Masih perlu. Kenapa perlu? Kak Feby deh, dari Bandar Lampung. Oh, izin Kak Agus. Ya, boleh. Kalau saya sih ya mungkin karena anak-anak itu dasar ya. Ya. Betul. Karena kita dasar ya mau nggak mau dasar itu harus mengenal. Kalau dasar pondasi kuat, pasti kedepannya besarnya pun mereka akan kuat. Oke, untuk jadi mengenal takut akan Tuhan gitu sih. Jadi sekolah minggu perlu karena sekolah minggu adalah tempat meletakkan dasar ya, pengenalan Tuhan di situ. Oke. Ada lagi kakak pendapat lain? Masih perlu nggak sih sekolah minggu? Kenapa nggak diumum aja sih? Kan di umum juga kebaktian sama kan? Kenapa mesti ada sekolah minggu? Apa anak-anak mengganggu di kebaktian umum? Karena
untuk Ya, silakan. penyampaian materinya berbeda. Penyampaian materinya Berbeda. Oh, ini khusus anak-anak. Di umum belum tentu anak-anak paham dengan isi khotbahnya yang mungkin buat orang dewasa gitu ya. Oke, ada lagi nggak Kak? Kenapa masih perlu sekolah minggu? Karena Tuhan Yesus mengizinkan loh Pak, anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Wah, ini langsung pakai jawabannya Iya. iblis ya. Jadi kan berarti sekolah minggu itu sangat perlu. Iya, sekolah minggu perlu kenapa? Karena Tuhan Yesus mengizinkan. Bahkan Tuhan bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kau halang-halangi mereka gitu ya. Iya. Oke. Nah, kakak, kenapa saya perlu bertanya masih perlu ke sekolah minggu? Ada nggak yang mengatakan nggak usah nih, bubarin aja? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, apapun jawaban kakak, jawaban itu adalah jawaban sebuah pergumulan. Jadi, kalau kita bisa menjawab bahwa sekolah minggu itu masih perlu, maka jawaban ini akan memberi cara pandang baru tentang bagaimana kita mengelola sekolah minggu. Ya, jadi kalau itu menjadi penting, ya kan perlu buat anak-anak kita bahwa disinilah tempat meletakkan dasar. Saya sendiri tadi udah mulai dengan saya mengalami perjumpaan di sini, salah satunya melalui sekolah minggu. Bukan berarti sekolah minggu tidak berdampak. Sekolah minggu itu berdampak besar bagi anak-anak, meletakkan dasar, ya. Yang belum tentu orang tuanya letakkan. Contohnya saya bukan dari keluarga Kristen, orang tua saya tidak meletakkan dasar keselamatan itu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi guru sekolah minggu yang seminggu sekali itu kemudian memperkenalkan tentang siapa Yesus, yang nggak bisa beyond itu, yang nggak bisa kita bawa ke ruangan kelas kita, hanya bisa diceritakan, dan ceritanya itu sangat hidup. Kenapa? Karena kakak-kakak sendiri menghidupinya, mengimaninya, dan anak-anak seperti merasakan apa yang kakak-kakak rasakan, dan akhirnya mereka mengenal dengan pertolongan Roh Kudus. Dan menurut saya sekolah minggu masih perlu, ya, sangat perlu bahkan, ya. Nah, oke, pertanyaan kedua kakak-kakak, kenapa mau menjadi guru sekolah minggu? Apa yang mendorong kakak-kakak menjadi guru sekolah minggu? Kalau yang susah jawab di audio boleh di kolom chat juga boleh ya. Nanti saya bacain. Apa yang mendorong kakak-kakak mau jadi GSM? Panggilan dari hati. Waduh, ya, panggilan dari hati. Wah, hati siapa nih Kak? Oke, ada yang panggilan dari hati ya, ingin mengajar. Oke ya. Kenapa kakak mau jadi guru sekolah minggu? Saya Pak mau menjawab. Iya boleh Kak. Kalau dari saya Ya. merasakan anak-anak itu perlu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dimanapun. Jadi bukan maksudnya sih sebenarnya bukan sebagai guru sekolah minggu juga ya Pak, di mana ada kesempatan, kalau kita ketemu anak-anak, mulailah kita bercerita. Tapi kalau memang kita punya wadah seperti gereja atau tempat yang lain, menjadi guru sekolah minggu, alangkah lebih baiknya itu. Oke. Karena firman Tuhan bisa ditaburkan dimanapun, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Oke, mantap nih ya. Jadi mau melayani, ada kesempatan, ya, dan ini menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena selama saya punya kesempatan untuk bisa mewartakan kabar baik ini kepada anak-anak, kenapa enggak? Jadi saya mau jadi guru sekolah minggu, kesempatannya itu ada, gitu ya. Oke, ada lagi Kak, kenapa mau jadi guru sekolah minggu? Ada jawabannya enggak? Misalnya menghindari ibadah, misalnya. Enggak ada ya? Enggak ya? Saya punya teman yang kalau ngajar sekolah minggu rajin sekali ya. Sekolah minggu kami 2 kali, dia ngajar 2 kali. Terus saya bilang, ibadahnya kapan? Nah itu tadi sekolah minggu, sekalian ngajar katanya ya. Nggak ada yang begitu ya, semoga ya. Oke, kenapa kita mesti bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa saya mau jadi guru sekolah minggu? Ya, bukan karena kebetulan. Ya mungkin ada yang kebetulan. Bukan karena saya mau melarikan diri dari ibadah-ibadah yang ada gitu ya, lebih baik jadi guru sekolah minggu ya. Atau bukan karena ya coba-coba dan segala macam gitu ya. Karena ini menjadi penting. Ada satu ahli pendidikan namanya John Milton Gregory, udah lama banget, tahunnya 1822, dia mengatakan seorang guru mesti tahu kenapa ia mau menjadi guru. Pemahamannya yang tidak tepat akan panggilannya akan tercermin pada cara mengajarnya. Jadi kalau memang kayak tadi ya, panggilan dari hati, artinya kakak-kakak mau nih saya mau jadi guru sekolah minggu gitu ya, maka itu akan tercermin dari cara mengajarnya. Mungkin awalnya belum terlalu oke gitu ya, karena belum pengalaman. Atau yang memang udah jadi guru, terlibat langsung jadi guru sekolah minggu, biasanya langsung gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya itu kemudian
seorang yang terpanggil memang, yang tahu kenapa dia mau jadi guru, itu akan bahasanya tuh menjadi guru sekolah minggu yang profesional. Ya, ada yang mengatakan, masa sih Kak kalau guru sekolah minggu dikatakan profesional? Menurut saya harus profesional. Ya, sebab pelayanan sebagai guru sekolah minggu itu bukan sekedarnya kakak ya, tapi benar-benar harus dari hati. Glenn Fredly bilang apa yang dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi kalau kakak-kakak panggilannya belum utuh, harus utuh menurut saya. Ya, ini sekali lagi, sekolah minggu itu penting. Dan buat saya setuju. Tempat pertama kali meletakkan dasar selain di keluarga adalah di gereja. Dan ketika anak-anak dibawa orang tuanya ke gereja, mereka berharap gereja juga membantu meletakkan dasar itu. Apalagi beberapa orang tua bingung ya, saya Kristen tapi saya nggak terlalu mendalami Alkitab gitu ya, karena baru juga, maka saya berharap sekolah minggu menolong anak-anak saya untuk bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, nah ini kakak-kakak menarik ya. Ketika saya pertama kali mau jadi guru itu, saya ingat banget almarhum pendeta Kutadi Sumadikarya. Saya waktu itu pernah bergabung menjadi guru di BPK Penabur ketika lulus dari psikologi, kemudian saya bergabung menjadi guru BK dan semua guru baru itu dikumpulkan dalam sebuah pembinaan dan ditanya hal yang sama oleh Pak Kutadi, kenapa saudara mau jadi guru? Dan Pak Kutadi mengatakan, Bapak Ibu mesti kasih jawaban dan jawabannya mesti ditulis tuh. Ya. Kalau nanti saya minta jawabannya kurang pas atau kurang bisa menjawab meyakinkan saya saudara mau jadi guru, maka lebih baik jangan jadi guru. Dia bilang begitu ya. Kenapa dia bilang begitu? Karena ada firman Tuhan yang menegaskan tentang keberadaan seorang guru, yaitu Yakobus 3 ayat 1, yang mengatakan, saudara-saudaraku janganlah banyak di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Saudara ketika jadi guru, itu saudara akan, kalau buat anak-anak tuh kayak segala sesuatu yang kakak katakan itu adalah kebenaran. Ya, anak saya ketika masuk TK SD, apapun yang dikatakan gurunya itu menjadi kebenaran buat dia. Saya ngajarin pakai cara gampang, dia kata enggak, gurunya nggak ngajar begini. Kalau suruh mandi nggak mau nurut, tapi kalau kita sebut nama gurunya mandi ya. Termasuk juga guru sekolah minggu. Ya, apa yang dikatakan kita itu menjadi kebenaran buat anak-anak kita. Jadi hati-hati kakak-kakak ya, jangan jadi guru kalau kita nggak siap. Sebab kita akan dihakimi, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan. Nah, udah jelas sampai sini ya. Nah, tadi ada beberapa chat yang cukup menarik ya. Karena pendidikan anak menurut saya dari Pak Kasuksi ya, GKI Surya Utama, penting tidak hanya dalam hal pengetahuan, tapi juga mendidik karakter sesuai iman Kristen. Penting juga untuk anak-anak dikenalkan tentang firman Tuhan. Oke, jadi dasar di awal ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut, Kakak. Bagaimana situasi sekolah minggu kita saat ini? Mudahkah kakak-kakak mengajar sekolah minggu di tengah kemajuan zaman sekarang kayak gini? Bagaimana situasi sekolah minggu kita? Apa tantangan sekolah minggu sekarang ini? Apa bedanya sekolah minggu dulu dengan sekarang? Lebih mudah mana? Ngajar dulu atau sekarang? Ngajar dulu tuh saya bayangkan waktu saya jadi murid, kayaknya saya lebih nurut, semangat datang ke sekolah minggu. Kalau guru cerita saya perhatikan, gitu ya. Kalau sekarang guru cerita, anak pegang gadget, gitu ya. Mau dimarahin, Alkitab, gitu ya. Gadgetnya ada Alkitabnya, gitu ya. Nggak boleh nggak bawa Alkitab, bawanya handphone, gitu ya. Bagaimana ngubahnya nih kalau situasinya nggak seperti apa yang kita harapkan? Bagaimana kondisi sekolah minggu Anda sekarang? Ya. Kalau kita lihat-lihat, kayaknya keadaan sekolah minggu kita sekarang tidak menarik lagi menurut saya. Kakak boleh setuju, boleh enggak, tapi menurut saya ini menantang kita. Ya, anak-anak punya pilihan lain sekarang. Kalau dulu zaman saya sekolah minggu, zaman kakak-kakak yang seumuran saya, barangkali ya, hari Minggu itu nggak ada tayangan-tayangan menarik. YouTube belum ada, kakak-kakak ya. Televisi pun masih TVRI. Dan acara Minggu itu nggak terlalu banyak acara menarik buat anak. Sekolah Minggu menjadi sebuah daya tarik yang menarik. Sekarang semua film kartun ada di jam sekolah Minggu. Anak bangun tidur hari Minggu, sampai siang, mereka bisa pilih channel apapun. Kalau enggak, mereka lari ke YouTube. Ya. Sementara YouTube channel buat anak nggak terlalu banyak. Jadi situasi sekolah minggu kita sekarang nggak mudah.
Ya. Kalau anak kelas kecil masih oke. Anak mulai kelas besar, mulai kelas 4, 5, 6, agak susah diajak nyanyi sekarang ya. Jadi kalau mimpin pujian, kita biasanya konser di situ ya. Di sampai kelas SMP kelas 1 tuh kita konser. Terus yang sering muncul adalah apa? Ayo dong nyanyi dong, ayo dong gerakannya dong, ayo dong tepuk tangan dong. Sampai setengah mati kakak nggak ada yang nyanyi itu anak-anak ya. Apalagi ketika kita harus memperkenalkan sejak awal lagu-lagu GKI ya, NKB gitu ya. Nggak pada mau nyanyi kakak, kenapa? NKB sih nyanyi kalau bisa, kalau enggak ya nggak nyanyi gitu kan. KJ kagak jelas gitu ya. PKJ udah pasti tuh kagak jelas gitu ya. Ini situasi sekolah minggu kita nggak mudah nih sekarang kakak ya. Lalu pertanyaan pentingnya nih kakak, cukup nggak sih melayani anak-anak hanya 1,5 jam setiap minggunya? Dulu cukup ya. Kenapa? Ya hari-hari biasa anak-anak juga nggak banyak YouTube, nggak ada. Hari ini anak-anak bukan dimuridkan oleh gereja, tapi hari ini anak-anak dimuridkan oleh YouTube channel. Ya, anak-anak sekarang kan lebih akrab dengan nama-nama baru ya. Kakak tahu nggak, ada Bang Cupu, ada Obit si Anjing, ada Teguh Sugianto, nama-nama reviewer, gamer, Roblox. Ya, jadi anak-anak sekarang lebih kenal Roblox daripada Bible. Ya, maka itu sekolah minggu sebenarnya nggak cukup nih 1,5 jam setiap minggunya. 1,5 jam setiap minggunya, apakah juga berdampak buat anak-anak? Nah, ini pertanyaan buat kita. Ya, bagaimana kakak-kakak dengan mimbar media sosial atau digital saat ini sebagai mimbar terbesar untuk melayani anak-anak? Sekarang ketika pandemi ini lalu kita pakai Zoom, pakai segala macam, kita baru sadar nih, tugas pekabaran Injil kita nggak melingkup, misalnya kalau saya di Kebojati ya Kebojati doang. Kakak-kakak yang di Banjar tuh saya lihat ya, nggak cukup Banjar doang. Ketika kakak masuk ke YouTube tayangannya, maka kalau itu menarik, itu akan ditonton oleh berbagai anak dari berbagai dunia. Ya, mimbar sekarang itu bukan mimbar gereja, tapi mimbar digital, mimbar sosial, ya untuk meraih anak-anak. Ya, tapi ini sayangnya gereja belum ke sini nih. Pertanyakan, sudahkah kita membuat konten kreatif nih untuk pewartaan firman Tuhan bagi anak-anak? Yang ada ketika pandemi ini kita mindahin sekolah minggu kita biasa ke tayangan YouTube atau Zoom, ya. Nah ini tantangan buat kita nih sekarang ya, nggak cukup 1,5 jam setiap minggunya. Pertanyaan berikutnya, udah nggak nih pelayanan anak-anak kita di gereja punya YouTube channel anak sendiri? Kita cuman sibuk bikin 1,5 jam setiap minggunya, sementara reviewer game itu setiap hari atau 2 hari sekali dia memunculkan tayangan-tayangan baru, konten-konten baru. Dan anak-anak nggak punya pilihan konten-konten. Dulu ada Superbook, tapi nggak terlalu, sekarang anak saya nggak terlalu suka, nggak mau ditonton lagi. Reviewer game, Roblox itu ditonton berkali-kali. Maka mereka lebih kenal dengan Just No Limit, Bang Cupu tadi ya, Obit si Anjing, ya yang semuanya ya kalau kita nonton nggak seru sebenarnya. Tapi itulah yang menjadi bahasa mereka kemudian, yang menjadi belief system mereka gitu ya. Mereka percaya terhadap Bang Cupu, Just No Limit yang sekarang udah punya pacar namanya Jessica Cole, kata anak saya gitu ya. Yang kemudian tiba-tiba di Instagram istri saya semua di-add sama anak saya. Istri saya sendiri bingung kenapa saya nge-add Just No Limit, Bang Cupu. Itu Bang Cupu tuh yang kemarin mau tunangan. Yang mana lagi itu gitu kan? Istri saya juga bingung. Ya, tapi kalau kita nanya, kamu kenal Caleb nggak? Caleb siapa gitu kan? Temannya Yosua. Yang mana Mi gitu ya? Itu ada di channel mana? Nggak ada, itu di Alkitab nak gitu ya. Mereka nggak lagi dekat dengan tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh YouTube channel. Lalu bagaimana pelibatan anak sekolah minggu dalam kegiatan sekolah minggu? Generasi ini katanya generasi yang kayak pasif, tapi sebenarnya mereka suka dilibatkan. Kalau enggak, kakak-kakak, anak-anak kita akan terjebak dalam kebosanan di dalam mengajar. Nah, ini tantangan-tantangan yang ketika kakak-kakak mau masuk jadi guru sekolah minggu atau udah mulai mengajari sekolah minggu, ini akan menjadi tantangan hebat buat kita. Ya, maka itu balik lagi ke pertanyaan awal. Penting nggak sih sekolah minggu? Kenapa sih kakak mau jadi guru sekolah minggu? Kalau kakak itu melihat itu penting, dan ini adalah menjadi sebuah hal yang harus saya gumuli dan saya perjuangkan, di tengah sekarang situasinya nggak mudah, maka menurut saya sekarang sekolah minggu udah lagi bukan sekolah minggu kakak.
Saya sih lagi berpikir kemarin ngajak juga teman-teman di Kebonjati, ini tuh udah harus sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita harus mikirin, Senin itu konten kita apa, Selasa itu konten kita apa. Which is itu cuman kuis Alkitab gitu ya, kita pakai musik gitu ya, rekaman sendiri, ada kayak musik berita, lalu kita katakan, oke anak-anak apa kabar hari ini? Hari ini hari Rabu, dan kuis kita hari ini adalah pertanyaan tentang cerita sekolah minggu kelas kecil di hari Minggu kemarin. Gitu ya. Kalian masih ingat ceritanya? Belum tentu ingat juga kan biasanya anak-anak ya. Ulas sedikit. Kemarin adalah ceritanya tentang Esau dan Yakub. Gitu ya. Nah, pertanyaan kuis kita hari ini dan jawabannya misalnya gitu ya, dijawab mana? Siapakah di antara Esau dan Yakub yang lahir duluan? Misalnya gitu ya. Misalnya gitu kan. Segera jawabannya dikirim ke kakak siapa. Jadi ada satu konten yang Rabu itu dinanti. Sebab selain mengingat kembali bahan ajar di hari Minggu, ada kuis, ada hadiah, ada poin yang harus dikumpulkan oleh anak-anak. Dan itu bisa menjadi apa namanya alternatif tayangan, alternatif model yang bisa kita tawarkan sekolah minggu. Ya karena kalau nggak anak-anak sekarang berjam-jam itu nontonnya bukan sekolah minggu. Kita nggak tahu mereka nonton apa dan mereka sedang dimuridkan oleh apa. Maka itu tantangan kita adalah sekarang ini adalah bagaimana membangun digital native ini dalam iman. Dan itu nggak mudah kakak ya. Apalagi kita adalah orang-orang yang generasi jauh banget ya. Dunia yang ditinggali kita, kata Dr. William Tijet itu, berubahnya 4 kali, kakak lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita, termasuk sekolah minggu. Sekolah minggu sekarang berada dalam situasi, ya boleh dikatakan bersaing juga dengan tayangan-tayangan lain yang anak-anak sukai. Ya. Dan ini generasinya. Coba dilihat ya, kakak-kakak masih ada di usia 36-50 ya, 21-35 lah, X dan Y. Anak-anak yang kita sedang layani adalah Z dan Alpha. Alpha sekarang banyaknya. Ya. Dari sini ke sini aja ini masih digital imigran di sini. Kalau masih, tapi kebanyakan kan kalau kita ketemu guru-guru sekolah minggu banyak yang masih di sini ya. 51969 itu masih banyak. Ini udah nggak bisa ngikutin. Pandemi kemarin mereka ampun-ampunan deh gitu ya. Nggak bisa melayani. Kenapa nggak ada yang bantu gitu ya. Untuk Zoom-nya, untuk YouTube-nya dan sebagainya. Nah ini generasi ini juga berpengaruh kakak. Bahasa yang dipakai, cara berkomunikasi mereka juga menjadi tidak sama dengan kita gitu ya. Cara berkomunikasi mereka itu bahasa YouTuber. Coba kakak perhatikan beberapa anak kita tuh kalau ngomongin game itu udah ngomongin review game. Orang-orang yang YouTuber gitu ya. Nah, kalau kita lihat data ini juga menarik nih kakak ya. Tahun 94 Brian Myers menulis artikel dengan sangat meyakinkan bahwa 85% dari semua orang Amerika yang mengambil keputusan iman saat usia mereka berada pada rentang 4 sampai 14 tahun itu akan aman. Kalau berarti sekolah minggu menjadi sangat penting di situ. Tapi ternyata nggak selalu seperti itu. Tahun 2005-2007 seorang riset yang berikutnya David Kinnaman mengatakan bahwa banyak anak remaja di usia 18-19 tahun mulai mempertanyakan iman mereka, mulai meninggalkan gereja. Jadi jangan pernah puas, oh ya udah seminggu sekali kita ngajar mereka 4-14 tahun ada di bawah bimbingan kita. Tapi ternyata 18-19 tahun bisa aja orang di Amerika itu meninggalkan gereja. Ini konteks Amerika. Tapi saya rasa juga ya bisa jadi seperti itu. Ketika kita cuma memikirkan bahwa sekolah minggu itu sebagai ya datang cerita, lalu kakak-kakak tidak menarik konteks dari cerita itu dalam situasi sekarang itu apa. Maka kakak juga mesti menggumuli firman Tuhan dengan benar. Ya. Jadi tantangan kita nggak gampang nih. Kita mempersiapkan generasi masa depan, tapi kita sendiri didik di masa lalu. Ya. Dan dalam setiap kesempatan melayani, kadang-kadang kita punya satu kesempatan. Kesempatan itu dipakai nggak untuk membentuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan dalam 1 tahun ada di kelas kita. Itu yang paling penting. Ya. Generasi sekarang ini dimuridkan di sini kakak-kakak ya. Di TikTok, di YouTube, di Instagram. Sekarang yang paling tinggi itu TikTok. Betul ya? Kakak pasti install TikTok kan? Saya sendiri kalau lihat TikTok serem loh kakak ya. Banyak hal yang tuh dulu tabu, sekarang di TikTok tuh muncul semua. Ya anak-anak belajar tentang hal-hal yang kadang-kadang belum waktunya mereka kenal, belum waktunya mereka tahu. Dan itu luar biasa TikTok itu. Ya, antara beritanya benar bohong juga nggak jelas.
Ya, dan anak-anak dimuridkan di situ, kakak ya. Sebagian besar anak sekarang lebih akrab dengan tokoh kartun daripada tokoh Alkitab. Saya satu kali ngajar sekolah minggu, saya bilang yang bisa ayat hafalan, saya akan kasih gambar. Gambarnya tuh saya sengaja print gambar Naruto ini, kakak ya. Tapi saya di atasnya kasih tulisan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Biar jadi rohani si Naruto-nya ya. Satu lagi adalah gambar yang saya dapat dari BPK Gunung Mulia, gambar zaman saya kecil tuh. Gambar Musa lagi angkat tongkat membelah lautan yang bingkainya tuh warna kuning. Yang kalau beli di sana tuh selembar besar, saya robek-robek ada berapa gambar. Jarang ketemu masih gambar gitu ya. Nah, jarang juga ayat hafalan di sekolah minggu sekarang. Tapi saya coba ayat hafalan nih. Setiap yang udah bisa ayat hafalannya, anak kelas 4, saya suruh pilih gambar. Mau Naruto atau mau Musa. Kira-kira kakak-kakak yang laku yang mana? Udah ketebak ya? Naruto yang laku. Musa nggak ada yang ngambil. Lalu saya tanya ke anak-anak, kok kalian pada pilih Naruto sih? Ada satu anak bilang begini, keren kak, dia tahu jurusnya kakak ya. Jurusnya itu pakai bahasa Jepang, bahasa Jepangnya pun dia tahu, dan dia tahu kalau bahasa Jepang itu tuh si Naruto akan mengeluarkan angin, membelah rumput. Ya. Dia tahu teman-temannya Sasuke, Yasuke, Yakiniku, saya nggak tahu nama-nama siapa pernah nonton Naruto ya. Pokoknya anak-anak lebih tahu teman-temannya Naruto gitu ya. Lalu saya gitu, saya nggak mau kalah dong. Saya bilang, Musa tuh lebih keren dari Naruto. Tahu nggak apa yang dilakukan Musa ketika dia dikejar-kejar Mesir, orang bangsa Mesir, lalu di depannya lautan. Dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Musa angkat tongkat, nggak usah pakai bahasa Jepang, saya bilang, cuma angkat tongkat. Itu angin datang dari Tuhan, membelah lautan. Naruto cuma belah rumput. Saya bilang, ini kuasa Tuhan membelah lautan. Keren Musa daripada Naruto. Ada satu anak, Bapak Ibu sekalian, kakak maju ke depan. Kak, boleh lihat nggak gambar Musanya? Saya kasih lihat dong. Dengan bangganya saya kata, nih, lihat Musa. Terus dia bilang apa? Ah, nggak seru. Kakek-kakek itu, Kak. Saya kan bingung ya. Waduh, masa mulai besok saya mesti gambar Musa pakai baju Naruto gitu? Supaya anak-anak lebih akrab, familiar dengan Musa. Tapi itu terjadi, teman-teman. Media sekarang menyerang nilai-nilai tradisional keluarga itu secara terang-terangan sekarang. Ya. Tanpa sadar, anak-anak lebih akrab dengan Naruto. Shinchan, Doraemon, SpongeBob, anak saya yang kecil tiba-tiba senang nonton YouTube, senang nonton Shinbi House. Saya bilang, film apa sih itu, Evelyn? Itu pas nonton aja, Pi. Terus saya nonton gitu ya, sebelah dia. Film tentang hantu gitu ya, roh-roh gitu ya. Saya bilang, aduh, aku kok nontonnya hantu-hantuan begini? Saya bilang, film kartun sih. Ini bukan hantu, Papi. Kata Shinbi itu, ini makhluk. Ya ini makhluk tuh hantu, saya bilang. Enggak, ini makhluk. Hantu-hantu, ini makhluk, katanya. Bayangin, saudara ya. Jadi senang nonton itu. Kalau nonton tayangan sekolah minggu, itu nggak tahan lama. Ya. Apalagi ketika guru-gurunya tidak menjadi profesional, tidak mengupgrade. Jadi sekarang media menyerang nilai-nilai tradisional keluarga dengan sangat terang-terangan. Ya. Saya kemarin menangani satu siswa yang videonya viral gitu ya, pacaran di mall, lalu melakukan ciuman gitu ya di mall ya. Saya datang tuh ke rumahnya, konseling ya. Kaget juga ya. Dia tanya, Pak Pendeta, apa yang salah dengan saya? Yaitu kamu melakukan itu di tempat umum. Lah, di Amerika kakak saya nggak apa-apa sama pacarnya, di mana aja. Jadi apa saya dosa? Kalau gitu seluruh orang Amerika, orang Barat, dosa dong melakukan di tempat umum. Bingung loh kakak ya. Lalu saya menjelaskan tentang etika orang Timur gitu ya. Ya mereka mengatakan ya itu terbelakang katanya. Sekarang udah ya itu udah biasa menurut dia. Lihat ada sebuah nilai-nilai yang nggak gampang sekarang. Ya, gimana caranya coba saudara bisa menjelaskan itu kepada anak-anak sejak awal meletakkan dasar. Maka Thomas Lickona mengatakan dalam bukunya Character Matters, generasi yang kita hadapi itu akan mengakhiri abad 20 itu dengan tantangan-tantangan. Mereka jatuh dalam seks bebas, bunuh diri, aborsi, kecanduan obat, dan banyak contoh-contoh kemerosotan karakter lainnya. Thomas Lickona mengatakan itu. Mengakhiri abad 20. Dan ternyata sudah terjadi, kakak-kakak. Ya. Sampai ada namanya rumah pemulihan Ruth gitu ya.
Kalau ke sana kan yang ada banyak anak perempuan remaja Kristen yang MBA, married by accident, ada di situ, anaknya lahir, mereka tinggalkan. Ya, dengan alasan kalau aborsi dosa. Ini sekarang generasi, dan mereka Kristen. Ya. Dan ini tantangan loh kakak. Jadi kata saya, sekolah minggu penting nggak penting? Apa memang sekolah minggu mesti menangani ini semua? Ya, nggak bisa juga gitu ya. Tapi sekolah minggu akan meletakkan dasar sejak awal. Pendeta itu tinggal katekisasi ya. Tapi kan kalau nggak sejak awal dikenalkan dengan Tuhan, anak-anak mungkin akan bingung ikut katekisasi. Ya, maka menurut saya sekolah minggu harus benar-benar menjadi pusat dari meletakkan dasar iman kepada anak-anak. Saya menangani satu anak yang saya juga baru kenalan dengan istilahnya self-harm. Setiap minggu datang ke gereja, pakai jaket, saya samperin, saya ajak ngobrol, saya bilang nggak panas, pakai jaket mulu. Enggak kak, gini-gini. Tapi karena saya sering tanya, akhirnya dia akrab, tadinya cuma diem doang, lalu satu kali dia bilang, kak boleh ngobrol nggak? Akhirnya saya ketemuan, waktu itu saya partisipasi pelayanan di Jakarta, dan saya ketemu di FX, di Senayan. Dan dia buka jaketnya, ternyata banyak goresan bekas silet. Saya pikir narkoba, tapi dia mengatakan ini self-harm. Saya menyakiti diri saya sendiri. Kenapa? Karena dia punya beban begitu berat. Selama ini nggak ada yang ngajak ngobrol. Dan kalaupun orang tua mau diajak ngobrol, nggak ada yang mau dengar. Lalu dia cari cara gimana cara ngatasi depresi, lalu ketemu dengan komunitas. Namanya self-harm. Diajarin tekniknya, gimana cara nyilet, dan sebagainya. Jadi banyak juga remaja-remaja kita yang saat ini komunitas menawarkan persahabatan tapi caranya salah. Ya. Jadi kakak-kakak, saya mau katakan kepada kakak-kakak yang jadi guru sekolah minggu sekarang, ini bukan cuma sekedar 1,5 minggu. Kakak-kakak mesti memikirkan sekolah minggu itu menjadi, menurut saya bukan hanya Sunday school, tapi kids ministry, teens ministry. Ya. Sekolah minggu nggak 1,5 jam setiap minggunya. Kakak-kakak mesti menolong membukakan paradigma ini. Meskipun kakak sebagai guru sekolah minggu baru di kelas dasar, kakak mesti mengajak yang senior itu untuk, kita nggak cukup loh 1,5 jam setiap minggunya. Ya. Apakah sekolah minggu kakak punya 911 gitu ya, call center atau konseling, tempat konseling anak-anak? Oh, anak-anak nggak ada yang stres kak. Jangan salah loh, anak-anak kita banyak yang stres loh. Beban mereka banyak loh sekarang. Ya. Dan mereka ketika saya pertama kali buka ada tempat untuk konseling, banyak tuh anak-anak yang pengen ngobrol. Kenapa? Karena mereka nggak punya kesempatan ngobrol dengan orang tuanya yang sekarang dua-duanya kerja misalnya. Di kota-kota besar itu dua-duanya kerja. Pulang lelah gitu. Apalagi kalau pekerjaan orang tuanya berat, emosi, berantem orang tuanya, mereka kena beban berat. Mereka butuh tempat untuk mereka bisa cerita. Jadi sekolah minggu itu mesti jadi kid ministry menurut saya sekarang. Pelayanan anak yang nggak cuma 1,5 jam setiap minggunya, tapi mulai memikirkan konseling anak seperti apa. Anak-anak remaja yang kuliah psikologi udah mulai dilibatkan. Kalau ada tenaga psikolog di gereja, juga diajak untuk bisa melatih guru-guru melakukan coaching, melakukan konseling. Ya. Jadi kakak bukan cuma cerita, mimpi nyanyi, buat aktivitas, nungguin anaknya sampai orang tua jemput. No, menurut saya sekarang ini sekolah minggu udah harus menjadi kids ministry. Kakak nggak boleh merasa cukup 1,5 jam setiap minggunya. Saya mesti bikin KTB anak. Beberapa gereja-gereja seperti EFGF, teman saya di EFGF udah mereka punya kids pastor, ya, pastor buat pendeta buat anak, dan mengembangkan KTB untuk kelas kecil, kelas besar. Kelas kecil hari Selasa, kelas besar hari Kamis misalnya. Dan di situ anak-anak hidup diskusi Alkitab walaupun melalui Zoom. Ya, maka itu kalau mau ngintip sedikit, misalnya saya suka ngintip-ngintip ya ke EFGF Kids Bandung misalnya, karena Pastor Michelle Efrin, teman saya ada di situ, dan saya bilang wow gitu ya. Mereka bikin juga kurikulum buat orang tua. Ya. Jadi sekolah minggu bukan hanya untuk anak nih kakak. Orang tua juga perlu dididik oleh kita. Kenapa? Karena pendidik utama, pertama dan paling lama itu orang tua. Jangan harap kita bisa ngembangin anak sekolah minggu kalau orang tuanya, ngembangin iman anak kalau orang tuanya tidak melakukan di rumah. Ya, maka kurikulumnya bukan kurikulum sekolah minggu, kurikulum parenting juga harus kita bangun.
di sekolah minggu kita. Ya, maka itu yang muda-muda ini yang masih masuk kelas dasar ini masih semangatnya tinggi nih. Mestinya nggak boleh jadi yang, aduh saya masih junior, nggak ada di sekolah minggu junior. Semua sama, semua harus punya kontribusi terhadap pelayanan anak ini. Ya, kalau nggak, anak-anak kita sekali lagi dimuridkan oleh yang lain. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau membaca bukunya tentang bisnis gitu, Jim Collins, seorang ahli kepemimpinan bilang dalam sebuah simposium dengan para pengusaha mengatakan perusahaan Anda nggak punya hak untuk eksis. Banyak perusahaan yang kemudian gulung tikar ya. Dan saya katakan sekolah minggu Anda juga nggak punya hak untuk eksis. Dalam FGD di Bandung, serem juga nih teman-teman. Dulu ada beberapa sekolah minggu yang punya murid itu 300, 400 bekerja sama dengan BPK Penabur. Ya. Sekarang yang biasanya 300, 400, terakhir saya memimpin ibadah Natalnya sebelum pandemi, itu hanya 33 orang. Ya, dari 400. GKI mengalami penurunan yang cukup banyak. Banyak teman-teman yang dulu bergereja di GKI itu mengatakan, aduh anak saya tuh nggak happy di situ, nggak bertumbuh. Apa yang salah dengan sekolah minggu kita misalnya? Tapi di beberapa gereja, DFGF, Cornerstone misalnya ya, lalu kalau di Bandung itu Fajar Pengharapan, ya, GB Aruna, Kiai Hokim Tong, itu mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, cuman satu masalahnya apa? Mereka mulai masuk ke dalam kids ministry. Sementara kita masih ngomongin soal sekolah minggu yang 1 minggu sekali setiap minggunya, yang kemudian tanpa sadar menjadi tempat penitipan anak tuh. Ya. Nah ini paradigmanya mesti dirubah. Maka saya mulai dengan tadi, perlu nggak sekolah minggu sih? Perlu. Kenapa? Oh karena ini meletakkan dasar. Cukup nggak 1,5 jam setiap minggunya? Nggak cukup kan? Lalu bagaimana? Melibatkan orang tua dong. Caranya gimana? Mari kita buat kurikulum buat orang tua, parenting buat orang tua. Lalu tengah minggu apa yang bisa kita lakukan? Cari orang-orang kreatif yang mungkin nggak bisa ngajar sekolah minggu, tapi anak-anak kita jago bikin desain, bikin apa, untuk membantu sekolah minggu. Supaya kita bisa membuat konsep-konsep acara. Sekolah minggu kita perlu punya YouTube channelnya sendiri. Dan itu YouTube channelnya harus menjadi channel TV-nya. Ada program acaranya. Senin apa? Kalau nggak setiap minggu nggak bisa, mulai dulu. Tengah minggu ada nggak? KTB ada nggak? Karena kita merasa nggak cukup. Anak-anak kita mesti dimuridkan oleh kita. Ya. Dan mengajar itu bukan perkara mudah, Kak. Ya. Bukan sekedar ngatur supaya anak-anak bisa ngerti gitu ya. Nggak mudah. Ya. Nah, Kakak bawa kertas sama bolpen ya? Bawa kertas sama bolpen? Oke. Sekarang saya mau tunjukin. Ngajar itu nggak mudah nih, Kakak ya. Kita mau melakukan sesuatu, menggambar, tapi gambarnya itu diarahkan dengan oleh saya sebagai guru sekolah minggunya. Ya, saya akan menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Siap? Siap ya, kertas sama bolpen ya. Ya, kakak kita mulai. Gak usah bagus gambarnya. Yang penting ikuti apa yang saya minta. Ya. Lalu apakah yang di kepala saya sama nggak dengan apa yang di kepala kakak? Ya, lalu digambar oleh kakak ya. Sekarang coba kakak buat kepalanya dulu. Kepalanya bulat. Dah. Lalu kemudian kakak jangan lupa buat matanya 2, kiri kanan. Pakai bola mata juga boleh. Jangan lupa bikin hidungnya. Mau dikasih lubang 2 juga boleh kalau kakak sempat. Bikin mulutnya lagi tersenyum. Ya. Lalu jangan lupa kakak bikin kuping kiri kanan. Lalu sekarang bikin badannya. Badannya saya mau gemuk. Lebih gede daripada kepalanya bulatannya. Ya. Sudah? Nah, sekarang kakak bikin kakinya, ada 4. Ya. Lalu kemudian kakak bikin ekor. Dekat pantatnya itu kira-kira ada ekor keluar. Sudah ya? Nah, terakhir jangan lupa, dekat kuping itu, dekat telinga itu ada tanduk 2. Ya. Sudah ya? Kakak, hari Minggu ini saya mengajarkan anak-anak sekolah minggu tentang seekor sapi nih kakak ya. Tapi entah kenapa pulang-pulang semua murid saya bawa iblis ya. Betul nggak nih? Gambarnya gini semua ya.
Iya kan? Jadi setuju ya, ngajar itu gak gampang ya. Anak-anak itu kayak kakak-kakak, bikin gambar, bikin kepalanya. Nggak ada yang nanya, kepala apa kak? Orang, laki perempuan, nggak ada kan? Semua anak itu dengerin apa kakak sekolah minggunya ajarkan. Dan saya sepertinya nggak salah dengan apa yang saya arahkan. Ya, tapi akhirnya ternyata apa yang saya pikirkan nggak sama dengan yang kakak pikirkan kan? Semua murid saya pulang bawa iblis semua ya. Iblis gendut. Sempat bingung kan? Kakinya 4, betul nggak? Sempat bingung nggak? Anehnya diterusin kan? Dan nggak ada yang buka audio, Kak, nggak salah kakinya 4, gitu kan? Nggak ada kan? Itulah anak sekolah minggu kita, Kak. Ya, semua yang dikatakan oleh gurunya adalah kebenaran. Ya, mau jadinya kayak begitu juga ya udah, gitu. Nggak sama ya nggak apa-apa, gitu kan? Makanya ngajar itu nggak gampang loh, Kakak. Ya, apalagi mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana ketika kita bercerita dengan peraga, dengan segala macam, anak-anak sampai pada imajinasi yang sama dengan kita. Apa yang kita baca dalam Alkitab itu tersampaikan dengan benar. Nah, itu nggak mudah ngajar itu. Ya. Makanya itu kalau ditanya nih seberapa penting sekolah minggu bagaimana anak-anak, menurut saya sangat penting. Ya. Tapi ini dosa kita nih. Sekolah minggu nggak pernah dipersiapkan dengan baik. Setuju nggak sih kakak-kakak? Yang dipersiapkan kadang-kadang cuma cerita firman Tuhan doang ya. Cerita pun kadang-kadang kita persiapan cuma, oh ya ceritanya tentang Nuh, udah tahu kan. Tinggal kakak-kakak action, cerita Nuh selesai, lalu udah kakak merasa selesai tugasnya. Tapi kan pertanyaannya, itu kan cerita Nuh. Lalu relevansi dengan kehidupan saya sekarang apa? Apa yang mau ditarik dari kisah Nuh? Jadi sekolah minggu bukan tugas saudara adalah menyampaikan cerita hari itu selesai. Tapi apa yang mau dapat dari cerita itu yang mau harus anak-anak praktekkan di dalam kehidupan mereka. Apa yang harus kena ke dalam diri mereka dalam kisah Nuh itu. Kadang-kadang kita nggak menggumuli Alkitab ini kakak-kakak. Kalau persiapan di salah satu gereja, saya mimpin cerita persiapan tinjauan teologis dari cerita firman Tuhan. Udah selesai, lalu saya tanya gini, nanti nyanyinya nyanyi apa? Oh, gampang kak, itu nanti aja katanya. Langsung di tempat katanya. Pasti kan lagunya cuma 3 kan? Kalau kelas kecil tuh, Happy Ya Ya Ya, King Kong badannya besar, setinggi-tingginya langit. Kalau 3 lagu itu udah keluar, biasanya guru sekolah minggu gayanya gimana? Gini gayanya kak. Oke, kita nyanyi apa lagi ya? Ada yang mau nyanyi? Begitu anaknya angkat tangan, dalam hati kita langsung puji Tuhan, selamat sambil mikirin lagu berikutnya apa ya? Karena nggak ada lagu lain kayaknya ya. Begitu anaknya ditanya, mau nyanyi apa? King Kong. Kalau nggak Happy Ya Ya Ya. Jadi seharian di sekolah minggu, setiap hari minggu nyanyinya Happy Ya Ya, King Kong, dan setinggi-tingginya langit. Ya. Kita kayak nggak punya koleksi yang lain lagunya. Padahal dari awal namanya sekolah minggu itu dalam bentuk liturgis. Ada lagu ajakan kalau dalam ibadah kan ada 4 ordo ya, berhimpun, ya, pemberitaan firman Tuhan, persembahan, pengutusan. Sekolah minggu juga masih begitu, ajakan berhimpun, bersukaria, mengakui dosa, diingatkan tentang ada berita anugerah dari Tuhan, Tuhan mengasihi kamu. Mari kita dengarkan firman Tuhannya hari ini. Setelah firman Tuhannya, luar biasa ya firman Tuhannya, kita mau belajar apa dari firman Tuhan? Sekarang kita respon anugerah itu dengan memberikan yang terbaik dari yang kita punya, itu persembahan, lagunya dipersiapkan dengan baik, teknik persembahannya juga dipersiapkan dengan baik. Lalu setelah selesai, anak-anak diajak untuk sekarang akan kembali ke kehidupan kita, dan inilah pengutusan dari Tuhan. Kamu harus jadi apa di sana sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebelum pulang, ada berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui doa oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi rangkaiannya itu jelas tuh kakak-kakak. Tapi kebanyakan dari kita cuma nyiapin cerita, dah tok aja. Bahkan ceritanya pun hanya cerita. Nggak ada penerapannya apa di dalam kehidupan. Ya. Jadi fokus terbesar tadi ya, hanya cerita, lagunya ini. Gitu ya. Jadi kakak nggak cukup membekali anak-anak 1 jam setengah setiap minggunya. Ya. Sekolah minggu itu sekarang udah kayak perahu kecil di tengah samudra sekarang.
Padahal kita tahu sekolah minggu itu sarana pelayanan untuk menghadirkan perjumpaan anak dengan Kristus yang berpotensi untuk mengubah hidup mereka sesuai dengan sudut kehendak Tuhan. Dan saya mengalami itu. Ya. Jadi makanya saya kalau punya anak harus ke sekolah minggu. Nggak ada alasan. Bangun walaupun itu hari Minggu. Ya, duduk walaupun itu cuma di YouTube. Harus saya temenin. Ya, karena buat saya itu menjadi sebuah hal yang akan saya yakin dan percaya ketika guru sekolah minggu itu ngajar di YouTube itu ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong supaya anak mengerti. Jadi orang tua perlu menemani itu. Jadi saudara, ini bukan sekedar pelayanan, apalagi tempat penitipan anak. Tapi buat saya kalau kakak jadi guru sekolah minggu sekarang ini peperangan rohani loh. Ya. Ini adalah sebuah tempat kakak melayani dalam rangka membentuk iman anak-anak. Maka itu saya suka dengan apa yang disampaikan Pendeta Kuntadi Sumadikari almarhum. Dalam sebuah pembinaan, dia mengatakan peran guru apapun, guru SD, guru SMP, guru TK, guru SMA, guru sekolah minggu sekalipun, dia katakan, harusnya adalah sebuah peran dalam rangka meneruskan tradisi mengajar Yesus. Jadi saudara, di situ hadir itu dalam rangka meneruskan sebuah tradisi yang sudah Tuhan mulai, sepanjang hidup pelayanannya 3 tahun itu, Yesus lebih banyak mengajar daripada menyembuhkan. Jadi sampai dia mau ke kayu salib pun dia masih ngajar murid-muridnya. Dan yang sedang saudara lakukan adalah dengan sadar mengambil peran itu, meneruskan tradisi mengajar Yesus. Dan saudara diundang, ya di tengah segala keterbatasan dan memang kita nggak layak, kita nggak mampu. Makanya kalau saya katakan profesional pelayanan itu adalah selalu berada dalam paradoks. Di satu sisi saya nggak mampu, tapi Tuhan memanggil juga. Nah, dalam rangka itulah ketika saya nggak mampu Tuhan panggil, maka respon yang saya harus pakai adalah belajar. Supaya saya terus layak untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi, menurut saya nggak ada yang namanya guru sekolah minggu paling top. Sepanjang perjalanannya bertemu dengan perubahan dunia yang begitu cepat, guru sekolah minggu akan terus belajar. Dalam rangka merespon anugerah karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Ya. Dalam rangka untuk bisa meneruskan tradisi mengajar Yesus itu. Dan tantangannya sekali lagi sekarang makin sulit. Ya. Sekarang ini tantangannya makin sulit. Kakak sedang bertempur dengan media, ya, yang Paulus katakan dengan penguasa-penguasa di udara gitu ya, digital gitu ya, sekarang itu. Dan kita harus ada di situ juga menjadi sebuah alternatif buat anak-anak kita. Membuat sebuah konten yang menarik. Gitu ya. Saya juga lagi mikir masuk ke TikTok tuh kayak apa ya. Belum berani nih masuk TikTok gitu ya. Meskipun lagi berpikir bisa juga nih saya punya keterampilan yang dulu waktu jadi guru sekolah minggu, kakak saya cerita ya. Saya 98 memutuskan jadi guru sekolah minggu. 1 tahun saya frustasi kakak ketemu murid namanya Glenn yang setiap kali saya baru nulis tema Nabi Nuh, dia langsung ke teman-temannya bilang gini, "Ya, Nabi Nuh lagi," katanya ya. Anak kelas 5 ya. "Ah, bosan Kak, ada cerita yang lain nggak?" Dari situ saya udah mulai stres Kak, keringat dingin. Saya mau cerita apa? Ya cerita Nabi Nuh ya gitu-gitu aja. Dan dia tutup kuping sepanjang saya ngajar. Jadi bawahnya kan emosi. Dan yang sering keluar adalah nada-nada ancaman. Kalian masih mau dengar nggak? Kalian mau pulangnya lebih cepat nggak? Kalau mau pulangnya lebih cepat, ayo tertib. Kalau nggak, keluar kata-kata ini ya, pembawa kuis acara. Siapa yang mau hadiah? Ayo dengarkan ceritanya ya. Ini kakak nanti punya coklat nih, yang dengerin akan dapat coklat, gitu ya. Jadi kita mesti mengiming-iming supaya anak mendengar. Ya, maka itu ketika 98-99 saya memutuskan untuk resign dari guru sekolah minggu. Tapi pendeta Peter Ten almarhum, pendeta saya mengatakan jangan dulu, ikut dulu. Dan saya ikut pembinaan yang dilakukan oleh Bina Warga di Cipayu. Ya, sendiri dikirim, yang lain udah nggak mau ikut. Saya ikut, ketemu dengan mentor-mentor yang cukup keren, pendeta Paulus Lee salah satunya dari GKI Gejayan Yogyakarta. Dan ketika dia cerita, itu saya ngeliat kok bisa ya mukanya kayak begitu, kok bisa ya ekspresinya kayak gitu. Lalu saya tanya, Pak itu bawaan lahir ya? Terus dia bilang, oh, enak aja, ini bukan bawaan lahir, ini tuh dilatih kata dia. Emang bisa Pak? Bisa dia bilang. Maka setelah selesai sesi itu, sebelum sesi berikutnya masuk, saya ngobrol di ruang makan, dia mengajari cara berekspresi, cara membaca Alkitab dan sebagainya. Saya pertama malu-malu, tapi Pak Paulus bilang gini, kalau melayani anak, putusin tuh urat malu. Kalau nggak all out, anak-anak nggak bisa
tersentuh oleh kita. Ya, kalau mau jaim jadi master seremoni aja katanya ya. Tapi kalau mau harus benar-benar menghayati itu cerita. Dan saya akhirnya terpaksa melakukan itu dan bisa gitu ya. Oh ternyata saya bisa nih. Pulang dari situ banyak ide yang saya coba kembangkan. Ada yang fail, ada yang berhasil. Tapi setiap kali berhasil itu membuat saya senang. Lalu saya belajar terus. Ya. Nah salah satunya adalah ketika saya belajar dari Pendeta Wendy Pratama untuk bisa menggunakan boneka gitu kan. Nah ini apalagi sekarang enak ya. Kalau pandemi kan bisa pakai masker gitu ya. Tapi sebisa mungkin berlatih menggunakan ini. Ini contoh ya. Misalnya, dulu saya boro-boro bisa kayak begini, Kakak ya. Udah muncul ya? Suaranya belum saya. Ini saya potongan, ini lagi mau coba masukin TikTok. Kalau potongan-potongan khotbah itu pengen masukin gini. Sambil mau bikin apa namanya? Ide tayangan tentang Jojo, boneka yang saya suka. Jo, tadi dengerin nggak ceritanya? Dengerin. Tentang siapa? Tentang si Philip. Waduh, betul. Philip anaknya gimana? Nakal. Wah, nakal kenapa? Ya itu, tadi mamanya nyuruh, dia lah hitung-hitungan. Menyuruh nyapu 50.000. Itu salah nggak? Salah dong. Waduh, hebat nih, keren ya. Kenapa salah? Ya jangan 50.000, 100.000 kan lebih mahal. Aduh, bukan begitu. Ini malah jadi ngaco si Philip ini ya. Nah, ya. Itu lagi idenya pendek aja kadang-kadang. Kita perlu ya, lagi ide kalau masuk TikTok bikin gitu menarik kali ya buat anak-anak gitu kan. Tentang saya selalu dengan si Jojo, boneka yang selalu saya pakai gitu ya. Untuk bisa berinteraksi sama anak-anak untuk mengajarkan sesuatu gitu ya, mau cerita lucu, mau tentang firman Tuhan, tentang karakter-karakter yang perlu anak-anak ketahui. Nah, itu contoh ide yang bisa kita lakukan misalnya dengan sebuah peran kita sebagai guru sekolah minggu ya. Jadi diperlukan GSM yang profesional nih. Nggak boleh merasa puas dalam dirinya, harus selalu ada dorongan untuk belajar, menyiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi sekolah minggu juga perlu kerjasama dengan orang tua sebagai pendidik utama bagi perkembangan anak-anak. Ya, ada satu Amsal 22 ayat 6 mengatakan didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, menurut saya menarik ya, kata didiklah di dalam bahasa aslinya Ibrani itu bukan berarti menyekolahkan atau memasukkan anak ke sekolah. Tapi mendidik itu dalam tradisi Yahudi lebih kepada mengabdikan. Jadi kalau dikatakan mendidik itu bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendaknya. Akar kata yang sama juga artinya memberi atau meningkatkan kegemaran akan. Jadi orang tua, guru sekolah minggu itu harus mendorong anak-anak supaya mereka bisa dengan sendirinya mencari Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah yang terus berkali-kali sepanjang hidup mereka, dan juga kemudian menikmati pengalaman rohani yang tidak terlupakan dengan Allah dalam sepanjang hidupnya. Dan inilah yang dimaksud dengan kata mendidik. Maka itu, sekali lagi, udah nggak nih sekolah minggu melibatkan orang tua dalam proses pembinaan anak? Sebab kita tahu orang tua ini pendidik utama, pertama, dan paling lama. Tapi sayangnya nih orang tua sekarang adalah menjadi pendidik yang jarang dipersiapkan. Kakak-kakak perlu nih bikin kurikulum untuk orang tua. Ya, kalau misalnya kalau lebih keren lagi, kakak-kakak yang ngajar di satu kelas bikin Bapak Ibu sekalian selama setahun akan ada tiga kali parenting. Yang pertama ketika anak-anak masuk ke kelas kakak-kakak, kedua di tengah-tengah untuk mengevaluasi pembelajaran selama ini, apakah dilakukan juga oleh orang tua di rumah, diulang kembali atau tidak. Yang terakhir pada saat kenaikan kelas, misalnya. Sekolah minggu bisa aja bikin begitu. Dan yang membawakan materinya kakak-kakak. Ya, resource-nya dari apa? Dari perkumpulan kakak-kakak. Tentang bagaimana anak-anak kita. Ya. Kalau dalam konteks Indonesia, dalam bilangan riset, dikatakan tren keterlibatan orang tua dalam perjalanan spiritual anak dan remaja itu cukup menggembirakan dalam konteks Indonesia. Jadi anak-anak kita nggak kayak di Amerika hilang atau mempertanyakan iman. 73,1% menyatakan orang tua, ayah, ibu itu adalah yang paling berjasa, ya, menuntun responden menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pendeta itu cuma 10%, ya, termasuk dalamnya guru sekolah minggu sebenarnya. Jadi yang paling banyak nih orang tua. Jadi orang tua juga harus menjadi pengajar. Ya, beberapa gereja menarik ya, ada orang tua yang menjadi guru sekolah minggu juga gitu. Ya, karena makanya penting menurut saya.
ya, supaya dia juga bisa mempraktikkan itu di dalam kehidupan. Ya. Kurikulum sekolah minggu juga harus memikirkan pembinaan orang tua, ya. Sebab orang tua akan jadi teladan, ya. Yang pertama penting nih menyediakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan anak. Yang pertama rumah, yang kedua gereja. Gereja juga harus menjadi gereja yang ramah anak, gereja yang menjadi tempat pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Bayangannya tuh seperti Yesus ketika datang ke Bait Allah, dia duduk, dia dengar, dia tanya jawab. Dan kita akan heran dengan kecerdasannya. Kenapa? Karena selama ini di rumah, Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf yang juga taat kepada Tuhan. Ya, tinggal nyari sekolahnya yang sesuai. Dan yang penting sekarang menyediakan teladan hidup yang menginspirasi buat anak-anak kita. Ya. Sekarang teladan mereka yang tadi saya katakan, Bang Cupu, Obici Anjing, gitu ya, Just No Limit, ya, Jessica Jen, ya. Kalau saya Next Carlos, karena saya suka makan, mestinya jadi latihannya yang makanan mulu, gitu ya. Tapi itu yang menjadi yang memuridkan mereka. Karakter First mengatakan anak itu 10% belajar itu dengan cara mendengar. 50% mereka belajar melihat. 100% mereka belajar dari mendengar, melihat, dan belajar dari keteladanan. Saya pengen jadi guru sekolah minggu, kenapa? Karena saya melihat keteladanan seorang guru sekolah minggu yang menurut saya keren. Ya. Nah, sekarang kakak kalau yang bisa buka layar, coba buka layar ya. Saya akan coba praktekkan bahwa 10% itu mendengar, 50% itu melihat, 100% itu belajar dari keteladanan. Coba buka layar, kakak tangannya ke depan begini. Ya, ikut saya begini-begini. Berhenti di angka 1. Dengar 1 ya. Lihat juga ya. Gini lagi. Berhenti di angka 2. Oke. Sekarang gini-gini lagi. Berhenti di angka 3. Angka 3. Lihat saya, angka 3. Dengar 3, tapi lihat gerakan ini ya. Sekarang gini-gini lagi. Berhenti di angka 0. Oke, putar-putar. Semuanya tempelin ke dagu. Dagu. Dengar dagu nggak kakak? Dengar ya. Dagu itu 10%. Tapi kakak di sini kenapa? Karena melihat, belajar dari keteladanan saya yang salah ya. Berarti risetnya betul ya, karakter First ya. Kalau kita mesti teladan. Jadi kakak bisa bilang, harus berdoa ya sebelum makan, tapi kakak nggak berdoa di depan anak-anak. Bahaya itu. Ya. Anak-anak kalau berdoa lipat tangan tutup mata, tapi kakak-kakak buka mata perhatiin anak-anak doanya tutup mata nggak ya? Lalu anak-anak ada yang mulai ngintip loh, kakak suamiku juga lihat kiri kanan, jadi mereka ikut lihat kiri kanan, gitu ya. Jadi, itu menjadi sangat penting nih kakak ya. Hati-hati ya. Guru sekolah minggu yang hidup adalah guru sekolah minggu yang menghidupi firman yang dia taburkan kepada anak-anak. Ya. Nah, makanya itu tampaknya perlu segera nih diupayakan oleh gereja. Mulai memperhatikan dengan serius, katakan, sekolah minggu sebagai bagian yang terintegrasi dalam pola pendidikan anak-anak. Kita mulai harus mempersiapkan GSM yang mampu menginspirasi, tentu dengan supervisi yang terjadwal, pembinaan yang terstruktur. Ya, kita perlu menyiapkan guru-guru sekolah minggu bukan hanya bisa mengajar dalam arti ngajarin sekolah minggu firman Tuhan, tapi juga ngerti pedagogi, ngerti psikologi anak, ya. Bahkan ada beberapa guru sekolah minggu yang kalau bisa ikut tuh sertifikasi selain yang dilaksanakan Bina Warga, misalnya sertifikasi konseling dari LK3 gitu kan. Atau Bina Warga juga bikin sertifikasi konseling misalnya, ikut juga. Kenapa? Karena penting. Kita mesti punya ruang jam konseling buat anak-anak kita. Anak-anak kita tuh sekarang banyak yang stres, depresi. Ya. Saya baru menangani anak saya, anak gereja saya yang di usia dia tuh udah masuk ke 19 tahun, sekarang mesti rutin minum obat dari psikiater. Ya. Di sininya udah ada suara-suara. Karena tekanan dia begitu berat. Ya. Ada anak-anak kita pasti ada, ya. Sekarang ini faktor orang tua juga menjadi berpengaruh. Maka itu kita perlu menyusun juga kurikulum dengan lebih terstruktur, bekerja sama dengan sekolah misalnya, supaya bisa saling bersinergi dalam membentuk iman anak. Ya. Mulai mendidik keluarga sebagai pendidik utama
dengan mengadakan parenting, kurikulum yang sesuai kebutuhan zaman. Kakak mulai membangun tim kreatif nih bagi pengembangan pelayanan anak. YouTube channelnya mau diapain nih sekarang? Ya. Lalu mulai juga melakukan pendampingan setiap program itu, KTB, ya. Apakah di tengah minggu ada mengingat kembali cerita firman Tuhan, diskusi lebih mendalam tentang firman Tuhan hari Minggu itu dalam bentuk KTB dan sebagainya. Ya, menurut saya udah harus dilakukan oleh gereja sekarang. Maka itu tugas kakak makin berat nih. Semoga setelah mengikuti pembinaan ini makin bersemangat, bukan kemudian jadi mundur ya. Mundur aja deh kalau gitu, ternyata berat gitu ya. Jadi guru sekolah minggu. Enggak loh Kak, ini tantangan besar. Kalau nggak ada kakak, siapa lagi yang akan menolong anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya, maka saya dimulai dengan awal terima kasih sudah mau jadi guru sekolah minggu. Dan harus bertahan, meskipun tidak ada yang menghargai, meskipun di tengah banyak kritikan nantinya, meskipun ada yang mungkin mencela kita, maka kita belajar untuk bertumbuh terus. Menjadikan kritik itu untuk sesuatu yang harus kita bangun, menjadi lebih baik. Ya, ada satu pertanyaan penting ketika saya baca bukunya Parker J. Palmer. Parker J. Palmer mengatakan, apa sih sesungguhnya yang diajarkan guru kepada muridnya? Kalau kakak jadi GSM, apa sih yang diajarkan kakak kepada murid-murid kakak di kelas? Kira-kira apa coba? Boleh ada yang jawab nggak? Apa sih sesungguhnya yang diajarkan guru kepada muridnya? Jangan takut salah, Kak. Waktu saya baca ini, saya belajar menjawab dulu. Dan ternyata jawaban saya nggak sama dengan Parker J. Palmer. Salah juga. Gitu ya. Apa yang diajarkan? Pendidikan buat murid-muridnya supaya lebih bagus lagi. Oke, pendidikan ya, Kak. Bagi murid-murid ya, supaya bisa lebih ini ya. Gitu ya. Bisa lebih baik gitu ya, kurang lebih ya. Oke, ada lagi nggak? Apa yang diajarkan kakak? Tentang karakter. Tentang karakter. Yeah. Ada yang jawab semua yang baik dan benar. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Ayo, apa yang diajarkan kakak kepada murid-murid nanti di kelas? Cerita Alkitab, gitu kan ya? Apalagi firman Tuhan, gitu ya. Oke. Parker J. Palmer jawab gini, saudara ya. Buat saya ini keren. Yang sering dilupakan dan jarang disadari oleh guru, baik itu guru di sekolah atau guru sekolah minggu, adalah bahwa sebenarnya ia sedang mengajar dirinya sendiri, hidupnya sendiri, perjumpaannya dengan Tuhan itu. Dan kalau itu nggak diajar, kalau itu bukan yang diajarkan, cuman sekedarnya firman Tuhan, cerita Alkitab, itu bisa jadi kita akan kering, bosan, nggak semangat, mengajarkan sesuatu yang kita nggak pernah miliki. Tapi semoga ketika kakak, kenapa mau jadi guru sekolah minggu? Karena saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Saya mau jadi guru sekolah minggu, kenapa? Karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di sekolah minggu. Maka walaupun saya jadi pendeta, kalau boleh saya kalau Natal itu ngisinya di sekolah minggu deh. Jangan di umum gitu ya. Saya lebih suka di sekolah minggu. Kenapa? Karena buat saya sekolah minggu menjadi sebuah momen yang indah, di mana saya mengajarkan apa yang saya jumpai ketika saya ada di sekolah minggu. Ya, berjumpa dengan guru-guru yang menurut saya keren-keren itu. Jadi setiap kali kakak masuk ke sekolah minggu, maka kakak sedang menceritakan perjalanan hidup kakak dengan Tuhan. Ya. Dan pembacaan Alkitab itu menjadi bagian hidup kakak yang sedang diceritakan kepada anak-anak. Dan itu tidak akan pernah bosan. Selalu ada cerita baru dari kisah yang sama, dari bacaan yang sama. Kakak akan punya cerita-cerita baru yang relevan buat anak-anak. Karena kakak mengajarkan diri kakak sendiri, hidup kakak sendiri yang dijalani dengan Tuhan. Ya. Maka itu ini penting ya. Ada satu iklan pencarian guru sekolah minggu ya. Dicari guru sekolah minggu yang kreatif, inovatif, menarik, selalu siap, menjadi teladan, komitmen tinggi, menjadi profesional, terus belajar. Ya, tadinya sampai sini doang. Ya. Lalu saya tanya ya ke gerejanya, udah ada yang daftar Kak? Belum. Kenapa belum? Nggak tahu tuh. Jangan-jangan terlalu serem ya ini ya. Kreatif, inovatif, menarik, selalu siap, menjadi teladan, komitmen tinggi, jadi profesional. Kaget sama guru sekolah minggunya. Aduh, ya. Yang penting yang ini bawa nih, terus belajar ya untuk mengenal panggilannya sebagai GSM. Ya. Jadi ini tuh akan ada hadir kalau dia mau terus belajar
sama dia mengenal panggilannya sebagai GSM. Maka saya katakan pelayanan itu selalu paradoks. Saya nggak mampu, tapi Tuhan panggil. Maka respon paling tepat adalah saya mau terus belajar supaya saya semakin layak untuk menjadi alat di tangannya. Ya, maka itu baik secara tatap muka atau tatap maya ya. Sekolah minggu perlu dipersiapkan dengan baik nih kakak. Tanpa persiapan baik, sekolah minggu nggak akan pernah maksimal. Perlu cara kreatif menciptakan sekolah minggu yang inspiratif. Kakak perlu menjadi profesional. Profesional itu tadi ya, terus belajar. Ya. Menjadi pembelajar seumur hidup. Pelayanan ini bukan paruh waktu, kalau ada waktu. Tapi penuh waktu. Sebab untuk ngajar hari Minggu 1 jam itu, kakak perlu mempersiapkan minimal 1 hari. Menggumuli firman Tuhan, menyusun konsepnya, menyusun alurnya, liturginya, lagunya, dan sebagainya. Maka itu selain itu juga harus punya persiapan latihan. Penyampaiannya, kalau perlu bentuk tim kreatif, ajak anak-anak remaja yang mau terlibat di dalam pelayanan KHK, dan yang penting membangun kids ministry, pelayanan digital di anak-anak di YouTube ini. Ya, tadi aja saya pakai Prezi, ini menarik ya kak ya. Kalau di Zoom itu kita bisa pakai prezi.com ya. Kalau pakai Prezi kamera itu bisa muncul ini ya, hai gitu ya. Lalu kemudian kalau kakak saya munculin ini, stop share dulu. Ya. Kalau kakak download Prezi itu ini kelihatan ya. Nanti dia muncul di sini nih. Ini tuh enak sekali. Tinggal kalau cari gambar, misalnya cari gambarnya dance ya. Lalu cari stiker di sini ya. Ada yang joget-joget ya. Tinggal pilih ya. Mau yang mana atau yang ini. Nanti dia muncul akan di sebelah sini ya. Oh, ini belum gerak. Yuk anak-anak kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan kalau mau dipenuhin kan bisa juga Yesus serta Yesus selamanya. Nah ya. Atau kita mau bikin tulisan langsung sini ya. Oke anak-anak kita buka Mazmur 23 ya. Saya ketik situ muncul di layar sini, tinggal saya posisinya atur aja. Nah ini kan kalau nggak mau belajar kita nggak bisa menggunakan ini. Aplikasinya apa? Oh ya, aplikasinya Prezi ya. Ini nggak berat. Kalau apa namanya snap kamera itu berat ya. Ini saya tulisnya prezi.com. Download gratis kok. Ya. Nah di sini kita bisa bikin tampilan-tampilan di sini. Nanti kalau udah di-download ini dibuka, maka di bagian ini udah muncul Prezi kamera. Ya, kita tinggal pilih ke situ, gambarnya muncul di situ. Ya. Nah kalau pakai Prezi kamera enaknya apa? Kita munculin begitu, lalu kita bisa siapin komputer audio ya. Lalu kemudian kita tinggal putar lagu di sini yang sesuai dengan ini ya. Udah muncul ya. Yuk semuanya ikutin gerakan ini. Nah gitu ya. Tinggal mau ikutin gerakan gini ya. Lalu kakak mesti punya ini ya, punya apa namanya? Sebentar saya kasih lihat. Kumpulan audio ya. Ini kalau di sini hilang ya. Nah ya. Jadi saya putar ini ya. Di sini tuh udah siap lagu-lagu yang mau saya siapkan untuk saya ngajar sekolah minggu gitu ya. Jadi kalau udah ngajar sekolah minggu kan tinggal puterin gini. Musiknya saya nyalain. Ada suara ya. Oke anak-anak sekolah minggu, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Dan kakak Agus mau kita semua mari berekspresi sebentar, kita bisa memahami kembali apa yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh tadi, gitu ya. Nah di situ kita bisa mengubah lagunya nih kakak ya, lagunya kita rubah, lalu kita mulai mengajak anak-anak bersatu sebentar. Anak-anak, ketika kita membaca Kejadian 6, ya, ketika manusia bertambah banyak dan ketika mereka melukai hati Tuhan dengan dosa, di situ kita membaca satu kata yang cukup menarik. Maka menyesallah Allah telah menciptakan manusia. Ya. Adik-adik, betapa sedih hati Tuhan ketika Dia menciptakan sesuatu yang baik, menciptakan sesuatu yang akan menjadi kesayangannya, tapi kemudian Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kakak ada situasi yang
Beda ya kalau pakai digital sekarang ya. Jadi bisa pakai di Zoom, di kelas bisa nggak bisa. Kakak tinggal siapin laptop, kakak tinggal siapin speaker Bluetooth kecil gitu ya. Lalu kakak tinggal siapin lagu gitu ya. Atau kita mau masuk ceritanya, pada cerita lebih seru lagi pakai apa? Pakai ini ya. Pakai suaranya yang lain gitu ya. Lalu kita pindahin ke lagunya ke sini. Ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu Allah berkata kepada, buatlah bagimu bahtera. Ya. Dengan panjang sekian, lebar sekian. Lalu Nuh berpikir, Tuhan, apa nggak salah saya membangun bahtera tapi jauh dari laut? Tapi Nuh belajar percaya hari ini. Nah ini kan ada suasana yang beda ya. Lalu ketika udah selesai misalnya bahteranya selesai, lalu di situ Nuh melihat gitu ya. Dia melihat ya alam ya. Dia membuka baterainya gitu ya. Nah, itu kan bisa suasana lain. Lalu misalnya setelah itu kita mengajak anak-anak gitu ya. Anak-anak ada satu lagu yang cukup bagus di sini ya. Mari kita nyanyikan ya. Kita bisa pakai lagu ini. Lalu kalau perlu misalnya lagu ini ada kata-katanya, kita bisa tampilkannya dalam bentuk tayangan untuk anak-anak nyanyiin semua. Nah, misalnya. Nah, kita ajak anak-anak nyanyi misalnya di sini. Cuman ini gambarnya jangan yang joget begini ya, kita cari yang lain gitu ya. Nah, itu teknik kakak yang kita bisa lakukan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, kalau saya nggak belajar, saya nggak bergabung juga dengan teman-teman yang sekarang bersama Pendeta Hendra dari Bina Warga dalam grup Zumpa, dalam grup layanan anak, barangkali kita nggak dapat ilmu banyak. Gitu ya. Ketika saya bergabung, saya kenal dengan Pak Philip Triatna gitu ya. Kemarin juga saya ketemu Pak Philip Triatna. Ini ada satu game juga yang terbitan Bina Warga juga ya, kerjasama dengan Pak Philip Triatna. Kalau Bapak Ibu mau beli, ini harganya 100.000, kalau salah, betul ya, Bu Fani ya? Ini saya pakai. Iya, betul. Ketemu dengan anak-anak di gereja, main ini ada 3 permainan yang cukup menarik. Dan di sini belajar tentang firman Tuhan. Ya, jadi saya dapat ini, lalu saya juga beli kartu ekspresi gitu ya. Ini bisa dipakai juga untuk ngajarin anak-anak berekspresi gitu ya. Lucu-lucu, di sini kartu-kartu banyak banget gitu ya. Dan ini saya suka bawa ke gereja, ya. Dan di gereja itu sambil main, sambil saya mengajarkan tentang kenapa harus berekspresi, kenapa gemas game itu menarik, gitu ya. Belajar apa dari situ, belajar tentang Natal itu adalah menanti kedatangan Tuhan, gitu. Tanpa sadar mereka main kartu, tapi mereka itu beberapa hal yang ternyata ide itu banyak sekali, ya. Pakai Snapcam juga bisa nih Kak ya. Saya siapin dulu Snapcam-nya. Saya berapa kali misalnya kalau bercerita tentang anak dan kakeknya, saya pakai snap kamera. Jadi kakak, nah ini kalau snap kamera, presi.com saya belum mau kirim ya. Nah ini presi.com yang tadi. Yang satu lagi adalah snap kamera. Tapi kalau snap kamera biasanya di laptopnya masih kompatibel ya. Nah snap kamera ini saya pernah bercerita tentang kakek dan nenek ya. Saya pernah juga cerita ke lansia ya. Ke lansia pakai snap kamera ini. Nah, ini agak kalau udah dibuka semua agak kurat. Komputer saya juga kurang ini. Jadi harus pakai satu antara snapcam atau ini ya. Nah, ini misalnya kakak kalau saya munculin ini, nah ini ada ini ya. Saya bisa jadi reporter televisi di sini. Saya bisa jadi orang tua di sini. Ya kayak ini ya. Oh ya, udah lihat ya, berubah ya? Ya. Anak-anak,
hari ini ketemu sama Pak Abah Romel nih di sini. Ya, tadi ada cucu Abah nih. Mana nih cucu Abah nih? Nah, sini nah. Nah ini kita mesti latihan Kak, supaya kita bisa ganti-ganti gitu ya. Mana nih? Nah, iya Kak, apa gitu ya? Ya Oba apa? Sini kamu. Terus ganti lagi ke situ ya. Iya sini kamu gitu kan. Itu bisa dirubah. Bahkan kalau kita mau siapin dulu, ini bisa direkam dulu nih Kakak. Ya, direkam pakai snap kameranya ya. Snap kamera itu kayak gini. Nah, ini ya. Jadi kalau ngajar ini semua dibuka. Ini lagu, ini snap kamera, ini prezi. Kalau pindah snap kamera ya tinggal dari yang gambar video ini ke snap kamera. Di sini ada pilihannya. Saya bisa jadi begini gitu ya. Maaf ini agak lama nih. Ya tuh ya. Saya bisa jadi begini Kakak ya. Saya bisa jadi orang tua dan sebagainya gitu ya. Jadi ini penggunaan dari snap kamera ya. Lihatnya lebih keren gini ya. Jadi saya gini terus ya. Nah, jadi memang membangun kinesis itu bisa dengan berbagai cara, ya Kakak ya. Maka prinsip mendasarnya sebagai guru sekolah minggu di tengah tantangan zaman ini mau nggak mau kita berlatih terus, meningkatkan diri dengan banyak belajar, membaca berbagai sumber, termasuk juga baca buku psikologi anak, ya, psikologi perkembangan. Kalau ada buku konseling beli juga, gitu ya. Ketika bercerita harus total, jangan takut. Evaluasi diri, kalau punya teman rekan kerja, saling evaluasi apa yang kurang dari apa yang sudah saya disampaikan, mencoba hal baru, mengembangkannya. Salah satunya ini ya Kak ya, saya praktikin ya. Saya belajar sulap juga Kakak ya, iseng karena lihat Pak Wendy main sulap, saya jadi pengen belajar main sulap. Jadi saya datang ke Mangga 2 Square ya. Di situ di lantai LG itu ada alat sulap yang murah karena grosir. Paling beli murah-murah ya, kadang-kadang saya nggak pernah beli yang di atas 50.000, tapi itu kemudian saya pikirkan bisa dipakai apa ya untuk bercerita gitu ya. Sebentar saya ambil dulu alat peraganya. Ya, jadi Kakak ketika itu saya mendapat cerita tentang air menjadi air anggur, peristiwa mujizat pertama Yesus di Kana ya. Lalu saya mulai dengan cerita begini ya. Saya tutup dulu kameranya supaya Kakak nggak pusing lihat saya ya. Nah, saya bilang gini, saya punya uang nggak ada 1.000 sih Kak. Kalau pakai 1.000 bagus ya. 1.000-nya jelek lagi ya. Jadi saya bilang ke anak-anak, anak-anak Kak Agus punya uang 1.000 nih. Kalau dikasih uang 1.000 sama 100.000 enaknya 100 apa 1.000 misalnya gitu ya. Anggaplah ini 1.000 ya Kakak ya. Anak-anak tuh jawab, pasti jawabannya adalah 100.000 gitu ya. Oke, kalian normal gitu ya. Makanya uang 1.000 ini sedih nih. Kenapa? Karena dia 1.000 gitu ya. Nah, satu kali dia ketemu Kak Agus nih. Terus Kak Agus tanya, 1.000, mau nggak kamu saya jadi 100.000? Lalu uang ini bilang, emang bisa Kak Agus jadi 100.000? Bisa lah. Kamu mesti percaya dong sama Kak Agus. Kalau kamu mau diubah Kak Agus jadi 100.000, kamu mesti percaya. Masa sih? Ya kalau nggak percaya nggak bisa. Karena Kak Agus tahu caranya mengubah kamu dari 1.000 jadi 100.000. Oh, ya udah deh aku percaya, kata 1.000-nya. Maka ya anak-anak kalau dia mau dirubah jadi 100.000, dia mesti ada di tangan Kak Agus. Sebab Kak Agus mesti membentuk dia, ya, membentuk itu nggak enak. Dilipat, ya, ditekuk, ya, ditekuk-tekuk, ditekan-tekan, ya, diputar harus rapi ya, lipatannya harus rapi gitu ya, di uel-uel lagi gitu ya, sampai akhirnya ketika dia mau nurut sama Kak Agus, dia bisa diubah oleh Kak Agus dari 1.000 tadi sekarang jadi 100.000 nih. Nah, ya seperti ini nih adik-adik. Wah, anak-anak tuh biasanya tepuk tangan ya Kakak ya. Terus saya tanya, adik-adik mau tahu caranya nggak? Oh, mereka mau semua. Nah, saya tanya ke sekolah minggu. Kakak sekolah minggu mau tahu caranya nggak? Ngubah 1.000 jadi 100.000. Oke, nggak pada mau tahu ya? Kalau nggak mau ya?
Mau ya? Kalau mau, seperti jawaban saya ke anak-anak. 1 tahun ini kalian mesti rajin datang ke sekolah minggunya Kak Agus. Di akhir tahun kita akan merayakan kenaikan kelas kalian dan Kak Agus akan informasikan ya trik-trik yang Kak Agus pakai untuk bercerita. Ya, tapi itu bukan cerita firman Tuhan, ini di awal. Lalu saya ngajak mereka nyanyi perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Lalu saya masuk ke cerita tentang air anggur itu dan saya menekankan kembali. Kalau tadi Kak Agus bisa mengubah 1.000 jadi 100.000 karena Kak Agus tahu caranya. Tapi yang bisa mengubah kamu ya, jadi tidak dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, bernilai tambah, itu pencipta kamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur itu dengan kuasanya. Kalau Kak Agus mengubah 1.000 jadi 100.000 itu dengan trik sulap, ya, nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan, ya. Nah, nanti akan Kak Agus kasih tahu caranya. Nah, caranya kakak, ya saya belajar pakai alat sulap ya. Ini ada jempol buatan, nggak kelihatan ya? Di sini nih, jempol ini buat menukarkan tadi uang 1.000 tadi yang sudah saya lipat masuk ke sini, yang 100.000 saya keluarin, lalu saya bulat dan nggak kelihatan. Ya, mau anak-anak, itu buka, nggak ada, nggak kelihatan tuh, nggak ada kan? Yang tadi 100.000 kemana gitu kan? Nah, saya waktu saya kasih ini jempol ini, oh Kak beli di mana? Saya bilang itu di tukang arum manis depan gereja. Besoknya tukang arum manis depan gereja dikerubunin anak-anak. Pak beli jempol, bapaknya bingung ya. Jempolnya cuma 2, dia bawa jempol-jempolan 2 ya. Harganya cuma waktu itu dijual 10.000-an ya. Nah, kakak itu adalah menjadi profesional, belajar ya. Saya tidak memakai sulap di dalam firman Tuhan. Tapi saya menggunakan itu di awal untuk menarik perhatian anak. Oh, bisa ya? Ya. Lalu dan ketika sulap itu bukan cuma sekedar aksi, tapi apa yang nyambung dari cerita yang mau saya sampaikan? Kalau Yesus mengubah air menjadi anggur dengan kuasanya, Kak Agus mengubah 1.000 dengan jadi 100.000 itu dengan trik sulap. Jadi sebenarnya tidak mengubah, tidak punya kuasa untuk mengubah. Seperti mengubah tapi enggak, menukar itu namanya ya, dengan tangan itu dengan alat bantu. Saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan betul-betul mengubah. Maka yang bisa mengubah kamu dari kamu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan, belum bernilai, Tuhan yang bisa mengubah kamu. Nah itu sebuah teknik yang kakak, apa saya bisa waktu jadi guru sekolah minggu langsung tahu? Enggak. Tapi saya belajar, ya, proses mencoba, mengembangkan. Dan jangan lupa, mohon pimpinan Tuhan, supaya bisa memakai kita semua untuk bercerita kepada anak-anak. Ya. Maka itu kita perlu nih, sebagai guru sekolah minggu, di kelas dasar ini, melengkapi diri dengan berbagai sumber. Buku, internet, sekarang keren ya. Ada banyak trik, kalau kakak mau cari film, mau cari apa, semua ada di internet. Kita mesti berimajinasi, kita mesti lihat YouTube, menulis cerita, kalau ada cerita bagus, kita tulis dulu ceritanya, kumpulin, belajar hal-hal baru, itu menjadi hal penting. Minum air. Mesti punya filing, kantong ide. Ada strategi pengelompokan, di situ ada. Saya punya buku aktivitas permainan, kalau yang bagus saya print, saya kumpulin satu tempat. Supaya kalau saya butuh, oh cerita itu di mana ya, saya nggak susah buka lagi. Kita belajar teori, wawasan baru, lain-lain, Pak, punya filing, punya tempatnya ya. Kalau sekeliling meja saya ini ada tempat alat sulap, ada buku-buku permainan, ada tentang alat-alat games, gitu ya. Itu semua harus ada di sekitar supaya kapanpun saya bisa pakai, gitu ya, kakak ya. Jadi menyiapkan cerita itu nggak mudah. Kita mesti menyusun ide. Jadi yang pertama pahami dengan benar konteks Alkitab di bahan cerita. Lalu pahami juga konteks usia siswa. Kakak mau ngajar di kelas berapa? Ya, 05 maka harus pakai bahasa yang sangat terbatas. Kalau perlu ditulis dulu, buat peraganya. Lalu pakailah alat peraga itu menjadi visual yang menarik. 7-9 tahun tidak beda dengan 10-12. Biasanya tidak suka cerita yang biasa. Yang kayak apa nanti saya kasih lihat ya. Untuk kelas besar harus melancang sebuah alur cerita yang sangat menarik. Bahkan saya nontonin stand up comedy gitu ya. Bukan cari lucunya, tapi gimana sih seorang stand up comedian bisa merangkai kata, membuat premis, ya, sampai kok bagus gitu ya, merangkai dari awal sampai akhir jadi lucu gitu, jadi menarik. Bukan sekedar lucu ya, stand up comedy bukan dicari komedinya, tapi bagaimana merangkai itu. Nah itu juga perlu kita latihan.
Maka yang penting dalam kita membangun cerita adalah tulis-tulis cerita Anda dan coba praktekkan. Enak nggak alurnya? Lalu baru setelah itu pikirkan pelaganya. Apa yang bisa menolong untuk menjelaskan itu. Lalu ajak teman kalau perlu evaluasi, kembangin terus. Ya, kalau lagi nggak ada ide, cari tim kreatif. Ya, untuk bisa menyiapkan gambarnya dan sebagainya. Gitu. Kreasi art peraga banyak nih, dari yang sederhana, saya pernah bikin kayak gini ya, pakai kardus, lalu pakai plastisin gitu ya. Pernah juga bikin kain flanel, istri saya yang buat. Kadang-kadang kita juga sebagai art peraga menarik juga kalau kita bercerita. Bisa dengan papan tulis, ya nggak tahu kebagian nggak ya, mengundang Ibu Juli tentang menggambar dengan mudah ya. Jadi setiap orang tuh bisa gambar, bukan harus bagus. Yang penting jerapah itu lehernya panjang. Yang penting ketika kita gambar di papan tulis, anak-anak ngerti itu jerapah, gitu ya. Lalu bisa pakai gambar sebagai alat peraga, pakai kain flanel udah jarang pakai wayang atau boneka, ya, pakai poster, pakai model-model kecil prototipe, pakai plastisin sengaja bikin. Bisa juga mengundang anak sebagai alat peraga, atau kita nyamar kayak tadi pakai topeng tua kalau di online, kalau di onsite ya nyamar sekalian jadi gembala karena ceritanya mau tentang Mazmur 23 misalnya, ya. Alat bantu bunyi-bunyian, kadang-kadang saya bawa aqua galon di kelas balita ya, supaya anak-anak juga bisa bergantian mukulin aqua galon, atau anak-anak bikin alat musik pakai kacang ditutup pakai dua buah cup es krim ditempel, lalu bisa jadi kecek-kecek gitu ya, semua anak nyanyi pakai itu. Atau saya cari dus besar di kelas kecil itu, saya jadi televisi masuk situ, anak-anak yang mau nyanyi atau mau apa masuk ke situ juga untuk tampil, ya. Dulu pakai infocus atau ada latar belakang musik kayak tadi, ya. Ada banyak alat peraga. Lalu jangan lupa latihan penghayatan, olah vokal, keras itu kayak apa, teriak itu kayak apa, nggak menakutkan anak, lembut itu kayak apa, lirih, cepat, lambat, berwibawa. Saya bisa kayak gini, kayak orang ngeden ya misalnya. Itu dilatih Pak Paulus gitu ya waktu itu. Olah tubuh untuk santai, tenang, rileks, gemetar, sakit. Jadi kalau cerita tentang yang sakit tuh gimana gemetarnya, gimana suaranya dan sebagainya. Olah mimik muka, bengis, sadis, tersenyum, marah, tertawa. Olah suasana, melibatkan anak dalam cerita, berdiri tempat yang terlihat anak, jangan diam di satu tempat. Ini semua adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan diri kita. Yang penting adalah berlatih dan jangan putus asa, kakak-kakak ya. Jam terbang, itu akan menolong kakak-kakak. Kalau udah keren, tetap rendah hati, supaya mau dituntun oleh Roh Kudus terus. Kalaupun udah keren, ada yang negur, ada yang ngasih masukan, terima, ya, supaya itu jadi yang baik bagi kita. Belajar mencoba hal yang baru, ini termasuk yang dibuatkan oleh istri saya, flanel, karena dia lihat saya punya cerita banyak idenya, tapi binatang sama yang lainnya kurang, jadi dia bikinin waktu itu Daniel sama singa ya. Lalu tidak ada yang nggak bisa, asal mau coba, itu semuanya hanya karena latihan. Termasuk kalau udah beli gini ya, kalau nggak latihan, kelihatan nih. Makanya tetap harus latihan dulu, supaya bisa lebih keren. Ya. Nah ini ada beberapa contoh pelayanan di tengah pandemi COVID, saya coba puterin ya. Itu juga bagian dari latihan, bagian dari beride. Kebetulan saya waktu itu masih dengan Pendeta Timothy di GKI Kebonjati, sebelum dia pindah ke GKI Beringin. Kita mencoba banyak hal baru gitu ya. Nah. Muncul nggak? Udah ya? Nah ini Instagram saya pernah bikin beberapa di sini yang coba saya masukin, ada kalender juga, ada berita juga, ada kegiatan jumpa. Nah ini ada yang waktu itu saya diminta bina warga. Pak penantang itu kalau nggak salah diminta untuk pimpin kelas tour ya. Jadi mencoba nonton OVJ, nonton stand up comedy, lalu kita pilih gaya OVJ gitu ya. Semoga sinyalnya oke. Suaranya keluar nggak, Kak? Belum ya? Keluar ya? Keluar, Kak. Nah ini belajar nyeting pertama kali pakai Filmora.
Mau ngapain? Mau kerja bakti. Oh iya, kita kerja bakti. Hari Minggu itu harinya kerja Harinya bakti, Tuhan. Pak. Iya. Tapi sebelum kerja bakti udah sekolah minggu belum? Waduh, Bakti belum. Berarti kita harus ibadah dulu. Ada nggak sih kelas parem? Ada kayaknya. Parem ya? Ada kayaknya. Karena Oke. kita masih parem nih. Gimana Sobat Praram? Selamat hari Minggu. Ketemu Selamat hari lagi Minggu semuanya. dengan kita. Semangat dong, Pak. Semangat, Oh Pak. iya, Semangat, semangat. Selamat hari Minggu. Semangat. Nih pakai sapu biar semangat. Oke. Kenalin, ketemu lagi Ya. dengan saya, Pendeta Timothy. Dan saya Kak Agus. Kok katanya Penatua Agus? Oh iya, saya Penatua Agus, tapi kalau di anak-anak harus ngomongnya Oke. kakak. Ya. Ini Kak Agus Kak Agus dan Kak Katim. Katim. Oke. Ya. Kita hari ini mau bahas tentang manusia jatuh dalam dosa. Wah, nggak jadi deh, serem. Hah? Kenapa? Jangan sini. Soalnya saya banyak dosa. Oh iya. Oleh karena itu, sobat-sobat remaja perlu tahu bagaimana supaya kita mengenal dosa dan supaya kita tidak terus-terusan berbuat dosa. Ya. Ya. Kita harus mengenal dosa supaya kita makin akrab. Makin akrab sama siapa? Dosa. Oh, salah ya? Salah. Aduh. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Oke. Yuk. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Kita dengerin aja Kita pemberitaan sama-sama firman ibadah Tuhan hari hari ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Kami Puji dengan Ria. Udah bersih. Ketemu Nah, lagi. Kok kamu jadi kotorin punya saya? Geser-geser dikit. Geser dikit. Ini kan Oke. punya saya nih, sampahnya. Saya pindahin lagi ke kamu. Gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa, Luar biasa ya? Luar biasa ya. Apa sih isinya saya lupa. Gawat. Ini Ketahuan kebiasaan, nomornya, kebiasaan ya. Habis dengar firman Tuhan lupa itu Ya, kebiasaan. itu nggak boleh, itu Ya, godaan juga. Itu kebiasaan ya. pendeta. Say what? Maaf. Kebiasaan kita semua. Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, Nah, jadi menurut saya nggak gampang menggunakan bahasa untuk kelas parem ya. Jadi ini adalah bagian dari belajar bagaimana istilahnya tuh nyari ide dari OVJ gitu ya supaya masuk ke anak remaja. Kemarin survei waktu tampil ini ke anak remaja kami, mereka suka gitu ya. Bahkan ditantang lagi oleh Pak Alianus untuk gimana kalau bikin serial gitu ya. Serial 2 tokoh ini. Cuman karena Pak Timothy keburu pindah ke Beringin, jadi kita nggak lanjut nih ya. Karena beda tempat gitu ya. Nah, lalu ada beberapa yang ini ibadah integrasi ketika diminta oleh YKB di ibadah umum. Kami integrasi dengan anak-anak dan kami mencoba untuk memainkan boneka si Jojo itu di dalam ibadah integrasi ya. Ini juga bagian dari ini sebenarnya waktu itu sempat digagas juga pengen bikin ada nggak tengah minggu kita munculin cerita Ken Ken dan Jojo ya gitu. Nah ini apakah kita bisa langsung main bonekanya? Enggak, ini bagian dari latihan ya. Kalau gini kan aku bisa ngerjain yang lain dulu. Alah Ken. Nah, baru nongol nih si Jojo nih. Kemana aja kamu? Sorry. Aku tadi telat 5 detik. 5 detik? 5 menit? Belum 5 jam. Kamu kemana aja? Ya, biasa. Di rumah aja. Pandemi. Oh, kirain habis dari mana? Males banget lu, Ken. Oh, males sih? Iya, gara-gara COVID ini. Semua serba susah. Belajar harus online. Udah gitu, gara-gara di rumah, mama terlalu cerewet, pusing. Oh, aku berantem sama adik yang dibela. Oh, mungkin Jojo juga ada salahnya kali. Ya, sama-sama salah lah, tapi kan sekali-kali aku dibela lah. Nah, pusing lah. Kamu jangan ngeluh terus, Jo. Iya, tapi gimana tuh? Bosen. Ya, Jo. Tapi kan COVID gini, kita juga bisa belajar sesuatu. Iya, belajar apa coba? Belajar lebih bersih. Ya, aku sih selama COVID nggak pernah mandi. Terus nanti Nggak boleh gitu, tahu. interaksi dengan pendeta ya menarik juga ya. Ini Begitu ya, hebat nih. paling besar. Sama Tuhan itu baik. Wah, kalau gitu. Ya, tapi kan masih kesel. Oh, kesel? Iya. Semua dikeluhin. Dari pulsa, PJJ, orang tua. Ini Padahal Pak kan Pendeta di- banyak hal yang bisa disyukuri ya, Pak Pendeta. wah betul Apanya banget yang nih. disyukuri, kan?
Ya banyak, nggak bisa temu. Kenapa pendeta? Udah, jangan berantem. Nah, dengerin firman Tuhan. Supaya sungguh ketika firman itu diberitakan, kami dapat memahaminya. Aku nomor absen 3. Bukan maksudnya. Jadinya nggak bisa bersyukur. Ken dengerin lagi ya. Siap. Semua. Begitu Jojo dan Ken. Wow, gitu. Iya. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Iya. Kita dipimpin tiang listrik sekarang. Bukan, Jojo. Tiang listrik dipimpin kita gimana, Jojo? Om Pendeta Ujun. Ya. Kita sekarang dipimpin tiang apa? Nah, sekarang kita dipimpin Tuhan. Oh, Bukan pakai dipimpin tiang tiang listrik listrik, ya? Jojo. Iya. Nah, sekarang gimana nih? Kita mau belajar apa nih dari Itu kan ini bisa Dari bermain cerita ini hari karena sekali lagi bahwa misalnya berlatih, itu prinsipnya berlatih ya. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan banyak hal. Ini ini juga bisa pakai ini pakai snap kamera ya. Pakai snap kamera sambil interaksi sama anak-anak di sekolah dasar penabur Bandar Lampung gitu. Anak-anak ya. Malah anak-anak lebih banyak ngobrol Jojo dibanding saya. Wah, ini. Waduh. Papa dan Mama, I love you. Ini Kalian Kak Agus nggak ada, Kak. Nadira Ini Kak Jojo. paling baik dari Tuhan. Kalian sudah merawatku dari bayi sampai besar. Aduh. Coba lihat Jojo. Lihat Kak Agus Panggil terharu. Jojo, Aduh, ya. Kak Agus terharu. Aduh, sampai mau keluar ke air mata. dulu Jojo. Banjir. Terharu ini. Aduh. Snap kamera sambil main boneka ya kayak. Itu kalau nggak latihan pusing juga. Karena semua dibuka, udah gitu tangan mesti main boneka sambil saya mesti ingat kalau saya itu harus istilahnya apa ngomong pakai suara boneka dan sebagainya, gitu ya. Nah itu bisa kenapa kan latihan, ya. Ini dengan kami waktu itu dengan Kak Teguh teman-teman pelayanan di Sumpa, ya. Ya kalau jadi meja sekolah minggu all out ya kakak ya. Jadi mau gayanya begini, ya. Yang penting anak-anak happy apa yang mau disampaikan. Sampai gitu ya, gayanya biasa aja, mau pakai kayak beginian. Saya kadang-kadang nyari ketemu sesuatu yang aneh, saya beli nih kakak ya. Pokoknya beli dulu, nanti satu kali pasti kebagian gitu ya. Jadi ada banyak hal untuk mengambil perhatian anak juga kita belajar. Kakak bisa masuk ke YouTube, ada whole brain teaching. Ada yel-yel, ada game penuh perhatian, ada gimmick-gimmick yang kita siapin, ada magic, ada quiz, ada suara bunyi, musik latar, rules ya. Kejutan boom di awal acara, pakai snap kamera, gambar PPT, dan hal-hal aneh-aneh yang lain yang misalnya saya muncul dengan tadi pakai kacamata, jadi pengamen dan sebagainya. Ya. Lalu juga kalau kita mau cerita, dari awal kita coba desain. Selama ini banyak sekolah minggu yang nggak desain ini. Pembukaannya mau ngapain? Kayak tadi pembukanya saya mau main sulap nih. Dari main sulap itu saya masuk ke pemahaman awal. Pemahaman awalnya adalah saya tahu mengubah 1.000 jadi 10.000, jadi 100.000 karena saya tahu caranya. Tapi itu trik. Tapi kalau yang bisa mengubah kamu ketika kamu berdosa, lalu menjadi orang yang terpulihkan dan bernilai tambah, itu Tuhan mencipta kamu. Ya, gimana caranya? Oh Tuhan bisa ngubah gitu. Emang Tuhan punya kuasa? Masalah sih kan? Lalu meneliti Alkitab, kisah tentang mujizat pertama Yesus di Kana, ya dari situ terpecahkan bahwa Yesus punya kuasa. Air aja bisa jadi air anggur. Maka dalam penerapannya, mari gitu ya. Kalau kamu mau diubah dalam hidup kamu, kalau kamu mau bernilai tambah, maka kamu harus berada pada pokok anggur yang benar. Ya, dari situ kita langsung ajak untuk persembahan, merespon anugerah Allah itu dengan memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar uang, tapi juga hidup kita yang mau dipakai oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang dalam 20-30 tahun mendatang kalian akan menjadi orang hebat. Dari situ penutupnya apa? Pesannya apa? Lalu minggu depan mau belajar tentang apa? Gitu ya. Nah, nanti di situ isinya dijelaskan, nanti yang bertugas siapa di situ, lalu keterangan itu perlu alat-alat apa di situ. Jadi saya tulis di sini misalnya pembukanya itu kan mau main sulap, jempol sama uang 1.000 sama 100.000. Jadi saya tulis dulu kenapa? Supaya kalau nanti saya datang ke kelas, saya udah tahu besok sebelumnya itu saya bawa apa aja. Kalau nggak ditulis gitu, nganggap enteng, saya datang, begitu nyampe sekelas, waduh lupa, jempolnya nggak kebawa.
amburadul deh semuanya. Gitu ya. Jadi perlu disiplin membuat ini. Ini salah satu yang saya coba lakukan kalau diminta untuk bercerita sampai sekarang. Bahkan kalau khotbah pun saya coba pakai ini, pembukanya akan seperti apa, pemahamannya awal apa, masalahnya apa sih dalam itu. Lalu Alkitab bilang apa? Lalu Alkitab menjawab apa di situ? Lalu yang penting itu penerapannya apa dalam konteks sekarang. Ya, saya nggak boleh puas dengan cuma ceritain kisah Alkitab selesai, tapi buat anak-anak penerapannya apa? Lalu ditutup dengan apa? Gitu. Ya, itu bagian dari alur yang bisa kita buat. Ya, jadi penting nih membuat channel YouTube untuk kegiatan anak. Yang pertama channel sekolah minggu, atau ini ide-ide aja ya, saya lagi terpikir cerita malam, tengah minggu, malam-malam sebelum tidur kita pakai podcast atau pakai YouTube, ceritain satu kisah di Alkitab misalnya, dibikin kayak zaman dulu tuh sandiwara televisi radio gitu ya. Ada serial bulanan, Panggung Boneka misalnya, yang diproduksi oleh sekolah minggunya masing-masing. Ada sapaan GSM, ya. Hari ini guru GSM-nya mau masak apa yang sederhana, anak-anak bisa ngikut, atau ada sapaan tentang ayo semangat sebagainya. Lalu ada produksi lagu anak sekolah minggu. Dari lagu yang udah ada sampai kakak bikin lagu. Saya bikin beberapa lagu juga bersama Kak Teguh ya. Misalnya kayak THANKYOU, THANKYOU, thank you oh Lord, thank you oh Lord, gitu ya. Atau yang saya buat waktu itu ngajar sekolah minggu kelas Batita Balita kan pusing ya, kingkong aja. Jadi kami berdua tuh dua cowok yang mengajar kelas Batita Balita ditantang oleh teman-teman GSM Bonti waktu itu. Lalu saya sebelum masuk bikin lagu sama Kak Teguh ya. Lagunya Yesus mengasihi aku selama-lamanya. Dia menemani aku di setiap waktu. Waktuku makan, waktuku minum, waktuku tertidur. Anak-anak kelas Batita tuh tidur semua. Sambil saya bilang, lihat tangan saya. Kalau saya tangan saya 1, 2, 3, mereka bangun dan nyanyikan waktu terbangun. Dia menemani aku selama-lamanya. Lalu bikin waktu bermain, waktu berenang, waktu melompat, waktu bergoyang. Dia menemani aku selama-lamanya. Waktu bertepuk tangan, waktu melompat, waktu berteriak, waktu terdiam. Diam semua sampai musiknya jalan lagi, baru mereka goyang lagi. Dia menemani aku selama-lamanya. Jadi kita bisa bikin lagu-lagu sekolah minggu nih kakak-kakak, supaya memperbanyak, jangan kingkong lagi gitu ya. Nah lagu-lagu itu bisa kita rekam, bisa bikin produksi lagu-lagu anak sekolah minggu, menampilkan anak-anak sekolah minggu kita gitu ya. Lalu bisa juga talk show, Family of the Month, jadi kita mengundang anak-anak dengan keluarganya, lalu mereka bercerita tentang apapun, di situ yang ngobrol, ada talk show, breaking news, tentang tadi kuis misalnya, ada bikin Zoom pakai, Meet Camp, dan kita memanfaatkan semua podcast, IG, FB, semua media sosial kita mulai dipakai ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan di awal ini, dan saya mau tutup kakak dengan ada satu ilustrasi yang cukup menarik, ketika katanya Tuhan Yesus tuh dapat surat dari anak sekolah minggu di sekolah minggu kakak-kakak masing-masing, ya. Dan Tuhan udah baca surat itu dan Tuhan kemudian sampaikan surat ini kepada kita. Dan dia bertanya siapa yang siap menjawab surat ini katanya. Ini doa tema suratnya, doa seorang murid. Tuhan, sudah 120 kali aku meminta kepadamu. Dihitung loh anaknya. Agar Tuhan mengirim guru sekolah ke sekolah mingguku. Jangan kirim padaku seorang guru yang tidak siap, sering terlambat, ketus dan galak, dan tidak sayang padaku. Tetapi kirimlah seorang guru yang baik, seperti Yesus. Tidak usah indah suaranya, namun ramah senyumnya. Tidak usah cantik parasnya, namun menarik pribadinya. Tidak usah tegap badannya, namun lembut hatinya. Tidak usah seru ceritanya, namun Kristus hidupnya. Agar ketika aku sedih, aku dapat menangis di hadapannya. Ketika aku gembira, aku dapat tertawa bersamanya. Ketika papa dan mama berselisih, aku dapat berdoa dengannya. Dia menutup suratnya dengan mengatakan, Tuhan, aku ingin guru yang terbaik seperti Yesus. Nah, surat ini dikasih kepada kita, kira-kira siapa yang bisa jawab surat ini? Ya. Masing-masing
punya jawaban. Tidak perlu dijawab sekarang. Ya. Oke, sampai di sini pemaparan saya. Kalau Mas ada yang mau nanya, boleh. Masih ada waktu ya, Kak Fani ya. Masih ada Silakan sekitar Kak, kalau ada yang mau 10 nanya menit. atau berkomentar, memperkuat kembali, silakan. Ya. Mari kakak, mumpung masih ada Kak Agus di sini, bisa ditanyakan langsung daripada nanti mesti chatting ke Bina Warga, terus nanti Bina Warga terus ke Kak Agus, wah lama prosesnya. Jadi mumpung masih kita bersama-sama dengan Kak Agus, monggo ditanyakan. Wah, ini pada diem artinya udah pada ngerti atau malah pada bingung nih Kak Agus? Nanti untuk kakak, kalau diperhatikan tadi pada saat sesi kan banyak tuh Kak Agus nge-share beberapa poin seperti beberapa aplikasi yang mungkin digunakan. Nanti materinya slide-nya bisa dibagikan kok, jangan khawatir ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Acen GKI Puri, ada angkat tangan nih. Boleh Kak Acen? Yang Pak Agus. Pak mau tanya, kalau gimana ya tipsnya cara pendekatan ke anak-anak yang kayak kurang aktif gitu. Jadi kayak cara persuasif supaya mereka mau belajar doa ke depan gitu. Walaupun kita bantu juga sih. Terima kasih. Oke, itu ada beberapa cara, Kak. Tapi yang penting itu saya kalau dalam pengalaman yang saya lakukan adalah kalau saya dapetin hatinya, maka apapun dia bisa mau melakukan atau diminta pertolongan akan oke. Jadi prinsipnya jangan nyuruh. Pertama minta tolong, ya. Kalau nggak mau juga jangan dipaksa. Beberapa anak akhirnya jadi enggan ke sekolah minggu karena dipaksa oleh guru sekolah minggunya. Bahkan kadang-kadang kita ngomong gini, ayo masa kamu udah besar nggak berani doa? Jangan ya. Ada barang nggak siap. Lalu kita pakai permainan, ya. Saya tuh kalau ngajar sekolah minggu dulu setelah selesai itu kan biasanya umum belum selesai ya. Saya daripada bikin aktivitas gitu ya, aktivitas juga penting, tapi kalau aktivitasnya menggambar lagi, mewarna lagi, saya sering pakai beberapa alat ya. Termasuk salah satunya adalah misalnya kayak main gemas game, kartu ekspresi, board game yang diciptakan atau saya main apa. Nah, dari bermain itu kan bisa main-main kuartet ya, main board game yang mendidik juga. Anak-anak yang tadinya kaku tuh jadi gabung, ketawa-ketawa gitu ya. Apalagi kalau mainnya seru-seruan ya, yang kalah dikasih bedak di sini ya. Terus saya kadang-kadang sengaja kalah, nggak harus selalu menang. Kan jangan harus selalu menang ya. Kalau kita kalah, kan lucu kita dibedak-bedakin sama mereka, ya mereka ngukumin kita. Tapi di situ timbul kedekatan. Nah, kedekatan itulah yang membawa suasana itu lebih mudah di dalam kelas. Selama ini yang sering kita lakukan kan ada batasan. Saya guru, kamu murid, gitu ya. Itu yang kadang-kadang nggak sadar nih, kita terjebak di situ. Kamu harus sopan, nggak boleh main-main. Kalau saya suruh, kamu harus nurut, gitu ya. Tapi kalau saya menjadi sahabat buat mereka, tapi tetap ada koridornya, mereka juga tetap menghormati saya. Saya kalau di kelas ngomong, siapa nih yang belum berdoa, itu biasanya nggak usah susah, angkat tangan. Ada yang memang susah. Saya pakai bahasanya, kalau kamu gimana, bisa nggak bantuin Kak Agus doa tutup, gitu ya. Kadang-kadang kalau udah deket, dia oke, maju ke depan. Dan ketika doa ke depan, ternyata bagus gitu ya kata-katanya. Dia diam-diam selama ini kirain orang pendiam, tapi ternyata potensi untuk berdoanya cukup bagus. Jadi ada momentum yang harus dibangun ya, Kak Acen ya tadi ya. GKI Puri ya. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Nah, Kak Agus, ada satu pertanyaan lagi dari kakak-kakak dari GKI Kepaduri. Kak Agus mau tanya, bagaimana menghadapi anak yang berkelakuan khusus seperti anak kebutuhan khusus dalam satu kelas? Ya, jadi kelasnya itu sama dengan anak normal, tapi mungkin dia berkelakuan dengan unik gitu. Monggo, Kak. Biasanya ada helper ya, ada shadow. Mesti ada shadow, ada helpernya. Atau enggak, kita minimal kalau kita tahu bahwa kita punya anak berkebutuhan khusus di kelas kita, maka mau tidak mau kita harus mengajak teman-teman, salah satu teman guru sekolah minggu untuk menjadi shadow. Terutama ketika anak itu juga mengalami misalnya gangguan konsentrasi ya, gitu ya, atau belum pernah diterapi misalnya. Tapi kalau memang sangat nggak pernah diterapi, saya waktu di GKI Pasir Koja itu
ada orang tua yang langsung masukin ke situ, lalu dia tinggalkan ibadah. Ternyata anaknya itu selama ini nggak pernah diterapi, nggak pernah mengalami pendidikan, usianya udah cukup besar, 6 tahun. Jadi selama kegiatan dia, gitu ya, terus teriak-teriak, terus nanti lari, terus pukul-pukul kepala. Nah, akhirnya saya mengatakan ke orang tuanya, Kak, mau datang jam berapa? Jam 9. Maka setiap jam 9 saya bawa dia ke ruangan khusus, memisahkan untuk 1 lawan 1. Kenapa? Karena kalau di situ teman-teman yang lain terganggu karena dia bersuara terus dan mukul-mukul atau enggak jeduk-jedukin kursi. Jadi waktu itu saya satu-satu dengan dia. Dan sederhana, cuma nyanyi, ajak dia berdoa, itu juga susah, harus tangannya sama saya diajak untuk lipat tangan begini, lalu Tuhan Yesus, dia cuma Tuhan Yesus, gitu ya, terima kasih, gitu ya, ngomongnya aja susah, autis yang memang juga dia mungkin secara kecerdasan juga kurang. Di situ saya sempat bikin juga tengah minggunya itu ada semacam latihan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa duduk tenang. Jadi nggak ngapa-ngapain, kayak semacam terapi kecil ya. Hampir setahun lebih saya lakukan itu. Cukup kewalahan karena dari berbagai gereja di kelas Bandung kirim juga ke Pasir Koja. Lama-lama disangkanya Pasir Koja buka kelas itu, gitu ya. Waktu saya di Kayu Putih juga kami sempat bikin Pokja Studi Disabilitas. Jadi kalau teman-teman Kayu Putih sekarang punya disebutnya kelas istimewa, ya. Dan itu buat anak-anak yang tidak bisa digabung, ya. Kita pisahkan. Tapi kalau bisa digabung, saya harap bisa bergabung supaya anak-anak yang juga di situ bisa belajar, ya, punya empati, ya. Beberapa kadang-kadang menolong juga anak-anak itu. Jadi gitu ya Kak, dipisah atau enggaknya tergantung situasinya, anak itu seperti apa. Nah kebetulan saya belajar psikologi, tapi kalau enggak, kita kalau di sekolah di gereja pasti ada yang lulusan psikologi ya, minimal bisa bantu untuk melihat gitu. Ini bisa digabung enggak gitu ya. Itu. Kalaupun bisa ada helper. Ya kalau sangat mengganggu dengan suaranya yang enggak terkontrol karena enggak pernah terapi, mungkin ada baiknya dipisah dulu sampai dia udah bisa duduk tenang, dia tahu kalau kita elus-elus, kita peluk tangannya di gini, oh dia tahu ini doa gitu ya. Walaupun suara masih ada, biasanya karena sering anak-anak juga udah bisa terima kondisi itu. Kalau dulu waktu nggak bisa terima kan semua anak ngeliat lagi, terus gitu kan, diam kamu, tenang. Bahkan ada anak bilang, ih kayaknya ini orang gila. Nah kan kasihan ya, jadi kita pisahin gitu. Karena anak-anak belum siap dengan situasi itu. Itu ya Kak Nika dan Rita Kepaduri ya. Oke. Oh, udah ngangguk-ngangguk saya lihat di video. Okay. Soalnya waktu pas Nah, ada kayak gitu, untung ada Tante Esther kan, Bu Esther. Jadi kita minta tolong dia. Soalnya dia kabur dari kelas, Kak, selalu kabur. Betul. Kalau yang kayak gitu masih ada helper atau istilahnya shadow ya. Jadi kalau ada kakak-kakak punya kelas, di kelas ada yang anak berkebutuhan khusus, mau nggak mau mesti ditambah tenaganya di situ. Kalau ada dua kelas kecil ya, yang TK gitu kan, rada susah kan, banyak yang, maksudnya yang bandel juga banyak yang TK. Kalau kan kabur lebih kacau lagi. Di Kayu Putih itu 15 anak, 15 guru, satu kelas. Ya, jadi kelas khusus dalam Pokja Studi Disabilitas. Dan itu gereja-gereja yang udah siap menerima anak-anak seperti itu di dalam kelasnya. Oke, ini Kak Agus mau tanya pendekatan penyampaian ke anak yang tidak memberi persembahan amplop dimasukkan ke kantong persembahan kosong, dan saya tahu pasti orang yang memberi persembahan ya. Ya ini bisa melalui cerita ya. Misalnya saya pernah cerita ya, saya bawa satu uang 1.000 tuh jelek banget ya, kakak-kakak. Terus saya bilang ke anak-anak gitu ya, anak-anak, Kak Agus tuh sedih, kenapa? Waktu itu pas janda miskin memberikan persembahannya gitu ya. Kak Agus masih nemuin uang persembahan kayak gini nih. 1.000-nya kumel, jelek gitu ya. Masa sih kalau kita kasih ke Tuhan udah kumel, udah jelek, terus kalian tuh kalau kasih persembahan tuh ya nggak diamplopin, malah gini nih. Ya. Lalu masukin ke kantong kolekte. Lalu Kak Agus mesti buka begini, uangnya, aduh gitu ya, udah gitu jelek gitu ya. Buat Tuhan masa gini. Tuhan tuh nggak pernah ngasih kamu kayak gini nih, ini buat kamu nih, nggak pernah. Tuhan itu kasihnya tuh bagus, baik, semua yang diciptakan Tuhan baik. Ya. Maka itu hari ini aktivitasnya adalah membuat amplop dari kertas, misalnya ya.
Lalu saya ajarin cara melipat gitu ya, uangnya dilipat 3 gini, lalu kamu lipat begini, lipat begini, ini cepet aja ya kakak ya. Nah gini ya, lalu nanti kamu pokoknya dilipat yang rapi gitu ya, seperti ini, nanti kamu tulis untuk Tuhan dari siapa. Gitu. Bisa nggak? Lalu kita ajak anak-anak berkomitmen. Hati-hati loh, itu sedih. Apalagi kalau ada anak-anak tidak udah pura-pura masukin ke kantong, tapi nggak di kantong. Kan nggak lihat. Tapi lihat. Tuhan tahu berapa janda miskin itu. Dia memberikan dari kekurangan, dari kelebihannya, gitu kan. Nah, dari situ kakak, ini ajaib ya. Minggu depan persembahan di kantong saya tuh semuanya pakai amplop. Keren loh Pak. Dan ketika buka-buka amplop, ada satu amplop yang lebih keren lagi. Dalamnya ada surat dari Felicia, saya ingat banget. Ya. Untuk Tuhan. Tuhan, maafin Mama ya. Sebenarnya aku udah minta ke Mama 20.000 untuk persembahan buat Tuhan. Tapi kata Mama cukup 5.000. Nanti kalau uang, Felis akan kasih uang 20.000 buat Tuhan. Salam dari Felicia. Waduh, saya kasih lihat mamanya, aduh malu jadinya kan. Gitu ya. Tapi itu luar biasa. Felicia aja sekarang udah ada di Bajem TKI, jadi guru sekolah minggu. Dan kalau saya bilang ke dia, Felicia ingat kan dulu ada surat ini, dia ketawa-ketawa, iya ya, kok saya kepikiran begitu ya. Ya itulah polosnya anak-anak, kamu waktu anak-anak cara berpikir kamu, saya mau kasih buat Tuhan segitu. Dan itu amazing, itu apa ya, saya tergetar, terpesona, padahal saya cuma ngajarin gimana caranya ngelipat gini, tapi dia bisa berkumpul dengan Tuhannya melalui itu yang pengen ngasih 20.000, tapi kata mamanya cukup 5.000. Nah itu luar biasa. Ya. Pak Agus, tanya dong. Ya? Kalau misalnya lupa, kadang-kadang kan anak-anak sering lupa tuh, ya bagaimana caranya ya? Nggak seminggu sih, kadang-kadang ya minggu depan lagi suka begitu lagi. Ya lupa Kak, nggak bawa persembahan. Gitu. Waduh, gimana gitu ya? Tuhan nggak pernah lupain kamu, kamunya kok lupa terus gitu ya. Persembahan itu bagian dari kita merespon ini ya. Maka itu coba kamu ingat, tulis kalau perlu gitu ya. Kamu tempelin pakai stick note di depan meja kamu, atau kamu kan yang kalau ke sekolah pakai, kalau ke sekolah minggu bawa Alkitab kan. Nah, di situ kamu ingetin, tulisin pakai stick note, jangan lupa persembahan gitu ya. Atau minta tolong mami, papi. Kadang-kadang mami papi yang lupa, yang ngasih. Gitu, Kak. Segala cara lah, Kak, diingetin aja. Ya, kalau seandainya kita bilangin orang tuanya boleh juga kan? Boleh. Kak, kayaknya si Agus tuh lupa lagi tuh persembahannya gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tapi jangan dihitung ya, Bu ya. Jangan dibungain. Iya. Udah 3 kali ya kamu ya. Enggak. Tambah 10%, jangan ya. Nanti dirapel. Langsung masukin 3 kali persembahan. Oke, baik Kak Agus. Luar biasa. Kita sudah sayang sekali nih. Sepertinya sih masih banyak yang mau nanya ya. Roman-roman ini kayaknya. Tapi berhubung kita waktunya sudah habis. Jadi ada baiknya kita tutup dulu sesi pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kak Agus ya Kak Agus untuk waktunya sudah mau sharing bersama kami selama 2 jam ini. Banyak sekali insight yang kami dapatkan Kak Agus dan juga kita bisa berniat ya bersama-sama kakak-kakak untuk semangat pelayanannya Kak Agus itu seperti apa. Semoga ini juga bisa memotivasi kita ke depannya untuk dapat lebih melayani anak-anak dengan hati lagi. Bukan dengan lebih baik atau lebih perfect, tapi lebih dengan hati lagi. Karena apa yang berasal dari hati, saya akan sampai kepada hati anak-anak. Oke, baik, kita akan menutup sesi kita.